BOKOTT, BOKOTT, BOKOTT. Felix membuka matanya saat melihat para penonton berteriak sekeras-kerasnya, hampir memekakkan telinganya. Namun, bukan hanya dia, karena 40 pemain lainnya di seluruh labirin terkejut dengan sambutan yang tidak mengenakan itu. Siapa yang menyinggung mereka sampai sejauh itu? Bingung dan sedikit geli, pikir Felix sambil melihat sekelilingnya, mengamati 40 pemain yang tersisa. Tak lama kemudian, ia melihat kontras yang mencolok antara kedua babak. Sekitar 20 pemain berdiri dengan ekspresi lega, seolah baru mendapat kesempatan hidup kedua. Sementara itu, separuh lainnya menampakkan tanda-tanda kekalahan yang sama seperti yang dialami pemain lain setelah kalah dalam permainan, kekecewaan, ketidakpuasan, frustrasi. Sebelum dia sempat menyelidikinya lebih dalam, dia melihat Houndstance mengangguk padanya dengan sopan. Dia tidak tahu dari mana asalnya dan sejujurnya tidak tertarik untuk mengetahuinya saat ini. Dia hanya membalas dengan anggukan dan terus memperhatikan para pemain, berharap petani GP-nya masih hidup. Akan tetapi, alih-alih menemukannya, dia melihat Charming Sky meniupkan ciuman ke arahnya dan Master Mania di sampingnya, menatapnya dengan mata merah. Kedua pecundang itu masih hidup. Biasa saja. Tanpa minat, ia melewati mereka berdua dengan matanya, bahkan tidak menatap mereka sedetik pun. Ketidakpeduliannya terhadap keberadaan mereka membuat Charming Sky kesal dan Master Mania geram. Namun, Felix tidak peduli dengan pecundang seperti mereka. Ia terus mencari petani GP-nya. Sayangnya baginya, itu tampak seperti keinginan yang terlalu berlebihan, karena matanya tertuju pada putri burung, yang sedang menghadapinya dengan tangan di pinggul dan taringnya yang menonjol ke arahnya. Dia tidak tahu harus bagaimana membuatnya marah, dan berdasarkan ekspresi marahnya, dia punya firasat buruk kalau dia akan bertemu dengannya nanti. Jujur saja, dia tidak siap menghadapi amukan yang terkenal dari gadis itu. Jadi, dia sama sekali mengabaikannya, bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Tak lama kemudian, dia melihat Miss Figure berdiri di belakang 4 pemain, dan mengintipnya dengan satu mata. Hehe, kenapa kamu bersembunyi? Renungnya, wus. Namun, sebelum dia sempat berjalan ke arahnya untuk menggodanya sebentar, dia mendengar suara kepakan sayap di atas kepalanya. Dia mengangkat dagunya dengan ekspresi kesal dan melihat Zo hendak mendarat di dekatnya. Dia segera mundur, tidak ingin memakan debu seperti terakhir kali. Hehe, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa lari dariku. Zo menarik sayapnya dan mendekatinya dengan cepat. Felix tidak bergeming dari posisinya, karena ia tahu bahwa apapun yang dilakukan atau akan dilakukannya, haknya untuk tetap diam tidak dapat dirampas darinya oleh siapapun. Hanya dari tatapan terobsesi yang diberikannya, dia tahu dengan mudah bahwa wanita itu sedang mencari jawaban atas apa yang terjadi selama pertarungannya dengan kelompok Solar Mist. Namun, apapun yang dikatakannya, dia tidak akan membiarkan sedikit pun orang mengintip. Di matanya, memberitahu mereka bahwa pasif revitalisasinya adalah kemampuan utamanya sudah lebih dari cukup untuk menghentikan mereka berpikir bahwa ia menggunakan 4 pasif di alam pemurnian. Bagaimana dengan sisanya? Dia tidak peduli dengan rasa ingin tahu mereka. Dia akan segera pergi begitu dia menerima apa yang dia tunggu. Tepat saat Zo mencoba berbicara, dia menutup sendiri bibirnya yang terbuka setelah melihat tanda terkutuk itu melayang di atas kepala pria itu. Bajingan, hari ini kau tidak akan pergi sebelum memuaskanku. Dia berbalik, mengabaikan Felix, dan meletakkan mikrofonnya di depan pemain yang terluka parah, yang kehilangan satu lengan dan pakaiannya robek karena bekas cakaran. Tampaknya dia tidak bermain dengan mudah. Senang, mata pemain itu berbinar setelah melihat bahwa kesempatannya untuk mendapatkan sedikit sorotan akhirnya diberikan kepadanya. Ia tiba-tiba merasa bahwa lukanya tidak terlalu sakit. Sayangnya, pertanyaan Zo sama sekali tidak relevan dengan pengalamannya di labirin. Sama sekali tidak relevan dengan seluruh hidupnya. Tahukah kamu siapa penonton yang berteriak boykot? Dia menunjuk ke belakang punggungnya, menunjuk Felix, dan berkata, tidak ada orang lain selain kamu. Dia berbalik dan menatap wajah Felix, ingin melihat reaksinya. Apakah dia takut, khawatir, atau bahkan sedikit penasaran mengapa mereka berteriak padanya? Sayangnya, tidak ada yang benar. Dia hanya memiliki ekspresi wajah yang sama tanpa ekspresi seperti yang selalu dia tunjukkan selama sesi wawancara. Seolah-olah apapun yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan keberadaannya.
Dia mendecakkan lidahnya dan menoleh lagi ke arah pemain itu, yang matanya hendak menyemburkan api ke wajahnya. Dia tidak menyembunyikan kemarahannya dan juga tidak ingin menyembunyikannya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia benar-benar digunakan sebagai saluran untuk mewawancarai Felix secara tidak langsung karena dia tidak bisa mendapatkan wawancara resmi dengannya. Dia diawasi oleh jutaan penonton yang menjadi celah baginya untuk mengambil keuntungan. Semua orang tahu celah yang tidak sopan seperti itu dan terutama para pemain. Tidak ada yang lebih keras dari lebih besar dari saya karakter karena berkunjung. Dia tahu bahwa selama dia bertanya kepada pemain lain tanpa menyebutkan nama permainan Felix, dia tidak akan dibungkam seperti sebelumnya. Karena itu, dia terus berbicara tanpa mengharapkan Felix untuk menjawab. Dia hanya ingin Felix mendengarkannya. Mereka khawatir kau akan meninggalkan mereka dan pergi setelah meraih kejuaraan dan taruhan di saat yang sama. Dia tersenyum, tapi terutama apa yang terjadi selama pertarungan terakhirmu. Kemampuanmu benar-benar mulai membingungkan kami. Dia sedikit mengernyit dan melontarkan rentetan pertanyaan, apa sebenarnya bujukan hitam itu? Kenapa kau tidak pernah menggunakannya pada binatang buas yang kau lawan sebelumnya? Bagaimana kau bisa mendapatkan kembali energi sebanyak itu? Itu tidak mungkin dan juga dilarang di SG. Kenapa kau? Cukup, kau membuat telingaku berdarah. Ia tiba-tiba berhenti bicara setelah mendengar suara Felix begitu dekat dengannya. Ia berbalik dan melihatnya berdiri 1 meter di belakangnya dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama. Ia terlalu asyik melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dirinya dan para penonton, daripada memperhatikan yang ada di belakangnya. Berikan aku mikrofonnya, katanya sambil menunjuk dengan tangannya. Tanpa mempedulikan nada bicaranya yang dingin, Zhou dengan senang hati memberikannya dan memperhatikannya tanpa bersuara mendekatkannya ke mulutnya. Felix menunggu sampai para penonton berhenti membuat keributan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap lautan orang yang menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Zhou yang membuatmu tidak puas padaku? Yees, benar sekali, Tuan Tanah, aku cinta padamu. Aku penggemar beratmu seumur hidup. Tidak semua orang menjawab pertanyaannya, karena sebagian besar meneriakkan hal-hal acak yang tidak dapat dimengerti Felix. Ya, dia benar-benar bertanya pada jutaan penonton sekaligus, ditambah lagi mereka cukup antusias saat dia berbicara di depan mereka untuk pertama kalinya, terutama setelah menyaksikan permainannya di dalam labirin. Tetap saja, dia mendapatkan apa yang ingin didengarnya. Dia menoleh dan berkata kepada Zhou dengan senyum santai, aku berencana untuk tetap tinggal, agar bisa menerima gelar unik yang baru saja aku menangkan. Namun sekarang, senyumnya lenyap dari wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya melakukan itu lagi. Terutama saat semua orang begitu marah. Ia melemparkan mikrofon ke Zhou yang tercengang, yang menangkapnya secara refleks. Kemudian, ia melambaikan tangannya ke penggemar setianya sementara tubuhnya sedang dalam proses hancur. Dia tidak ragu sedetik pun untuk pergi. Saat Princess Bird dan Master Mania melihatnya pergi, mereka juga mengikutinya tanpa diketahui oleh para penonton dan pemain. Yang satu terlalu sombong untuk bertahan dan yang lain bergegas untuk memulai rencananya mendapatkan hadiah. Felix tidak berbohong ketika ia mengatakan bahwa ia berencana untuk tinggal untuk menerima upacara penganugerahan gelar unik tersebut. Karena ini adalah pertama kalinya dia memenangkan gelar. Namun setelah menyadari bahwa Zhou berusaha keras untuk mendapatkan jawabannya, bahkan menghasut para penonton untuk menentangnya, dia tidak punya rencana untuk menuruti keinginannya lagi. Gelar, GP yang terkumpul dari taruhan, dan bahkan poin Miss Figure semuanya akan sampai kepadanya melalui permintaan sederhana dari Ratu. Dia tidak membutuhkan Zhou untuk memberinya semua ini. Upacara-upacara tersebut hanyalah etiket dasar bagi para MC untuk mengakhiri permainan mereka dengan baik. Itu saja, Zhou benar-benar baru saja menembak kakinya sendiri dengan memprovokasi Felix seperti ini. Dia benar-benar lupa bahwa Felix adalah orang brengsek yang tidak peduli dengan keinginan dan pendapat orang lain. Ancaman dan tekanan tidak pernah mempan pada orang seperti dia, mereka hanya memperburuk keadaan. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk memperbaiki kesalahannya. Felix benar-benar menghilang dari stadion, mengejutkan para penonton di tengah sorak-sorai mereka dan para pemain, yang masih tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Namun yang paling mengejutkan adalah Zhou, karena ia tidak percaya bahwa ia benar-benar berhasil mencapai 10 KGP dan memperoleh gelar uniknya lebih besar dari yang terkaya di antara semuanya.
Hadiahnya tidak akan kemana-mana, jadi lebih baik beristirahat sejenak dari permainan yang menegangkan ini. Jika dia harus menilai permainan ini dengan semua permainan yang pernah dia ikuti, jujur saja, permainan ini akan masuk dalam 10 besar. 6 jam kemudian, Felix membuka matanya yang masih berkunang-kunang perlahan di tempat tidurnya. Ia menggaruk kepalanya sambil melihat sekelilingnya dengan mata setengah tertutup. Ruangan itu remang-remang, karena matahari di luar jendelanya yang terbuka tidak terlihat sama sekali. Ia melihat gelang apnya dan mendapati bahwa saat itu pukul 5 pagi. Ya, wajar saja karena permainan dimulai pukul 8 malam dan berlangsung sepanjang waktu. Jadi, saat ia bangun, hari sudah pagi. Ia menguap sambil berdiri, berencana untuk menggosok gigi dan buang air besar. Sulit untuk mengubah kebiasaan yang sudah lama mengakar, jadi lebih baik menambahkannya saja ke dalam UVR. Setelah beberapa saat, ia mematikan semua lampu rumah dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Sejujurnya, itu lebih seperti menaruh hidangan di atas meja dan memilih makanan dari menu VR, seperti saat ia berada di restoran. Tentu saja, karena ia lahir dan dibesarkan dengan memakan makanan penduduk bumi, ia memilih telur orak-arik, segelas jus jeruk, roti panggang, bacon, dan terakhir panekuk. Ia lebih nyaman menyantap makanan ini daripada makanan dari budaya lain. Indra pengecapnya selalu kesulitan menyesuaikan diri dengan rasa asing. Meskipun demikian, ia menyantap beberapa makanan di sana-sini. Baunya harum sekali. Suara Asna yang merdu muncul dalam benaknya. Aku akan membuat sarapan yang sama. Ia menjentikkan jarinya dan meja yang dipenuhi kabut muncul di hadapannya. Namun, sebelum ia menyantapnya, ia mendengar suara Felix yang tenang. Asna, terima kasih atas bantuanmu di saat kritis seperti ini. Dia tersentak dan membalas dengan mata yang licik, jangan bodoh. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu, jadi aku hanya membantu diriku sendiri. Itu benar. Felix menganggukkan kepalanya pelan, meskipun, aku yakin jika kau memberitahuku lebih awal tentang energimu, aku tidak akan memperlihatkan pasif keempatku. Tapi yang terpenting, tiba-tiba dia menghantamkan sisi tinjunya ke meja dan berteriak, jangan sampai terpecah-pecah menjadi 4 bagian. Kemarahannya cukup bisa dimengerti, karena Asna punya cara untuk menolongnya tetapi selalu berkata tidak. Dia bertanya padanya 4 kali selama permainan, dan setiap kali dia cepat-cepat menghentikannya. Bahkan ketika kami hampir berada di batu bata kematian, Felix tahu bahwa ia tidak seharusnya meminta bantuan darinya, karena yang bertarung dalam permainan itu adalah dirinya, bukan dirinya. Namun di matanya, mereka adalah mitra, dan mitra seharusnya saling membantu saat dibutuhkan. Ia tidak malu meminta bantuan saat ia melakukan kesalahan, tidak memahami sesuatu, atau sekadar kesulitan membuat rencana yang tepat. Harga dirinya tidak pernah menghentikannya untuk meminta bantuan Asna sekali, 2 kali, dan bahkan 3 kali. Dia tidak marah atau kesal karena dia menjawab tidak. Namun, ketika nyawanya terancam tetapi dia tetap menolak untuk membantu, disitulah masalahnya mulai muncul, terutama dalam hubungan yang sangat erat. Demi Tuhan, mereka berbagi jiwa yang sama, mereka mungkin memiliki 2 kesadaran yang berbeda, tetapi tetap saja, mereka ada dalam satu jiwa. Baginya untuk hanya menawarkan bantuannya sebelum dia diterpa sinar matahari, dia tidak mengerti apakah dia sesadis itu untuk melihatnya meledak atau dia hanya menyembunyikan sesuatu darinya yang tidak ingin dia ketahui. Meskipun demikian, dia tidak akan berdiri sampai dia mengetahui alasan sebenarnya. Tolong, beritahu aku dari mana kau mendapatkan energi itu dan mengapa kau menyembunyikannya dariku begitu lama. Dia menutup matanya dan memperingatkan dengan dingin, jangan berani-beraninya kau berbohong padaku. Dengan murung, Asna terus memainkan garpu di tangannya sambil berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Ia ingin berterus terang kepadanya, tetapi ia juga tahu bahwa lelaki itu tidak akan menyukai alasannya sedikitpun. Hubungan mereka semakin membaik dan dia tidak ingin merusaknya karena kesalahan yang dia buat di hari-hari awal kelahiran kembali mereka. Karena itu, dia hanya diam saja, tidak menanggapi pertanyaannya. Felix menunggu dan menunggu, namun tetap saja, dia tidak mendengar apapun. Lupakan saja, sepertinya kepercayaan terlalu sulit untuk diminta saat ini. Kecewa, Felix mendesah dan mulai menyantap sarapannya. Ia tidak tahu alasan mengapa wanita itu terdiam, tetapi jelas bahwa wanita itu khawatir dengan reaksi Felix setelah mendengar jawabannya. Ini berarti bahwa simpanan energinya tidak digunakan untuk tujuan yang baik.
Seperti dugaannya, Asna memasang ekspresi gelisah saat mendengar pikirannya. Ia mulai merasa tertekan karena jika ia menyembunyikan alasannya, hal itu mungkin akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jika ia jujur, hubungan mereka mungkin akan membaik di kemudian hari. Namun, jika ia tetap diam, tidak mungkin Felix akan terus mempercayai atau mengandalkannya. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan marah, dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Tiba-tiba dia bergumam pelan. Heh, seburuk itukah? Felix mendesah, aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Cukup baik, ia memeluk lututnya dan berkata dengan suara lembut, aku mendapatkan energi itu dari peningkatan afinitas harian kita. Aku hanya menyediakan setengah dari energi murni dan menyimpan setengahnya untuk diriku sendiri. Ia berhenti sejenak, aku melakukannya karena aku berencana untuk mengambil alih tubuhmu dengan paksa. Seperti yang diharapkan, Felix tidak marah, dia hanya terkekeh. Dia tahu tidak ada alasan lain selain ini. Ditambah lagi, dengan kepribadian Asna, dia yakin Asna akan mencoba melakukan hal seperti ini setidaknya sekali. Jadi, dia tidak terlalu terkejut atau terperanjat. Ya, begitulah adanya. Silakan lanjutkan, pintanya. Asna sedikit merinding dengan reaksinya yang tidak bersemangat, tetapi dia tetap melanjutkan penjelasannya. Namun, aku menemukan bahwa energi yang dibutuhkan untuk melakukan ini tidak mungkin diperoleh. Dia mendesah, simpanan tersembunyi yang berusaha keras kukumpulkan bahkan tidak cukup untuk memberiku kendali selama 2 detik. Jadi, aku menyerah untuk mencoba. Saat itulah kita masih belum saling percaya. Saat kamu mengunjungiku setelah pertandingan pertamamu, saat itulah aku berhenti berpikir untuk mengendalikan tubuhmu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia meneruskan sarapannya, seperti apa yang dia bicarakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Setelah kamu mulai mengunjungiku setiap hari, aku menyadari bahwa hidup dalam kesadaranmu tidak terlalu buruk lagi. Dia tersenyum lembut, kita bermain kartu, kita menonton film, dan yang terpenting kita saling berbicara. Aku merasa nyaman dengan keadaanku, dan aku tidak ingin apapun membahayakannya. Dia mendesah, jadi, aku memutuskan untuk tidak memberitahumu tentang energi yang kuambil. Aku tidak ingin kamu marah dan mengabaikanku. Saya minta maaf. Dia menundukkan kepalanya sambil meminta maaf dengan nada lemah. Keok, Felix meletakkan garpu di atas piring kosong sambil menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Ia mengangkat piring-piring itu satu persatu dan menaruhnya di wastafel. Kemudian, ia mulai membersihkannya dengan senyum santai di wajahnya. Dia tidak menanggapi penjelasan maupun permintaan maafnya, dia hanya terus membersihkan piring-piring itu. Asna mulai sedikit terganggu dengan kebisuannya, dia ingin membaca pikirannya dan melihat apa yang dipikirkannya tentang apa yang dia katakan, tetapi dia terus menahan diri untuk tidak melakukannya. Bahkan untuknya, itu tidak pantas. Setelah beberapa saat, Felix selesai mencuci semua piring. Ia mengeringkan tangannya dan memejamkan mata, berencana untuk memasuki alam bawah sadarnya. Ia tidak tahu apakah wanita itu sudah membaca pikirannya atau belum, tetapi ia akan tetap mengatakan isi hatinya secara langsung. Di dalam rumah besar yang diselimuti kabut, Felix masuk dan melihat Asna duduk di tempat tidur dengan kepala tertunduk di lututnya. Ia mengabaikannya dan pergi mengambil kursi. Ia menaruhnya di dekat tempat tidur Asna dan duduk di atasnya dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Asna lihat aku, katanya sambil tersenyum. Asna mendongak dan menatap matanya dengan tatapan bersalah. Ia merasa seperti seorang penjahat, yang mengaku bersalah di pengadilan dan kini menunggu vonis akhir. Apakah vonis itu akan berbelas kasih atau tidak? Asna, tahukah kamu apa yang membuatku marah tentang seluruh ceritamu? Tanyanya, tanpa mengharapkan jawaban, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena kamu mengambil setengah energi itu tanpa sepengetahuanku, atau bahkan karena kamu ingin mengambil alih tubuhku. Dia memberi isyarat, itu karena kamu percaya bahwa aku akan mengamuk setelah kamu menceritakannya. Felix tidak berbohong atau mengatakan hal itu untuk membuatnya merasa lebih baik, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Mungkin, orang lain akan marah saat mengetahui pasangannya ingin mengendalikan tubuhnya, tetapi tidak dengan Felix. Saat ia menyadari bahwa Asna telah terkunci dalam kesadarannya, ia tahu bahwa suatu hari Asna akan mencoba mendekatinya. Ia hanya tidak tahu bagaimana dan kapan. Jadi, ia tidak terlalu terkejut ketika Asna mengaku. Inilah yang membuatnya kesal,
karena wanita itu tidak cukup percaya padanya untuk berterus terang lebih awal. Jika wanita itu melakukannya dan meminta maaf dengan tulus, dia akan melupakan masa lalu dan mulai mempersiapkan cara untuk memanfaatkan energi murni wanita itu bahkan sebelum permainan dimulai. Dia tidak sebegitu piciknya hingga terus-terusan menyimpan dendam padanya. Dia melakukan kesalahan, dia mengakuinya dan yang terpenting dia meminta maaf. 3 langkah itu sudah cukup baginya untuk memaafkannya. Akan tetapi, setelah terkena terik matahari dan dipaksa menunjukkan pasifnya yang keempat, yang tidak pernah ia rencanakan untuk dilakukan, hanya karena sifatnya yang bimbang, ia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal. Dia merajuk, jika aku tahu kau akan bersikap tenang seperti ini, aku sudah akan melakukannya berbulan-bulan yang lalu. Santai, hehe, dia tertawa kering. Felix hanya bisa tenang seperti ini karena dia diselamatkan oleh energi tersembunyi milik wanita itu. Tujuannya mungkin tidak baik, tetapi yang penting adalah bahwa hal itu akan berjalan dengan baik pada akhirnya. Di matanya, sangatlah tidak masuk akal untuk mengamuk tentang energinya, padahal satu-satunya alasan dia hidup sekarang adalah karena energinya. Baiklah, beginilah keadaan kita mulai sekarang. Sikapnya yang santai langsung berubah saat dia menunjuk 2 jari ke arahnya dengan ekspresi dingin. 1. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Kau bisa membaca pikiran dan ingatanku dengan mudah. Jadi semua rahasiaku terbuka untukmu. Aku ingin kau melakukan hal yang sama, setidaknya dengan hal-hal yang berhubungan denganku. Baiklah, aku janji. Dia mendesah lega setelah mendengar bagian terakhirnya. Jelaslah bahwa dia masih belum berencana untuk membicarakan asal-usulnya. Felix tidak akan terburu-buru. Dia bisa menggunakan seluruh waktunya hingga dia siap untuk berbicara tentang latar belakangnya. Namun, untuk rahasia yang berkaitan dengannya, dia ingin mereka saling terbuka sepenuhnya. 2. Ketika aku meminta bantuanmu, setidaknya berusahalah, jangan langsung berkata tidak. Ahem, aku akan coba. Karena malu, dia pun terbatuk sambil menghindari kontak mata dengannya. Kelopak mata Felix berkedut melihat pemandangan ini, karena ia tahu bahwa dengan kemalasannya, syarat kedua ini bahkan lebih sulit daripada syarat pertama. Bagus, karena sekarang kita masih di mana, kenapa kamu tidak menjelaskan kepadaku bagaimana kamu akan mengendalikan tubuhku? Penasaran, dia bertanya sambil meletakkan tangannya di bawah dagunya. Metode dan pengetahuan yang akan saya gunakan berhubungan dengan energi dan teknik puncak. Saya rasa pikiran Anda belum siap mendengar istilah-istilah tingkat puncak seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan niat baik, Anda mungkin benar-benar kehilangan motivasi untuk menapaki garba Anda, jalur garis keturunan ras manusia. Apakah kamu yakin masih ingin tahu? Tanyanya, sangat serius. Ya, Felix menjawab dengan serius juga. Terdiam, Asna terus menatap mata serius pria itu, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia berharap pria itu akan setuju dengannya dan mengajaknya bertemu 50 tahun kemudian atau semacamnya. Namun, tatapan serius pria itu membuatnya yakin bahwa pria itu tidak akan meninggalkannya sendirian sampai dia mendapatkan jawabannya. Pergi, aku tidak akan memberitahumu. Pada akhirnya, dia hanya melambaikan tangannya, mengusirnya dengan paksa. Wujud Felix hancur menjadi kabut danau, saat dia terlempar keluar dari kesadarannya sendiri tanpa persetujuannya. Membanting, apa-apaan sih, Asna? Felix memukul meja dengan telapak tangannya sambil berteriak, apa yang terjadi dengan syarat pertama yang kita buat? Tidak ada lagi rahasia yang berhubungan denganku. Percayalah Felix, kamu belum siap. Ia menyalakan TV sambil berkata dengan manis, kamu adalah satu-satunya kesempatanku untuk mendapatkan kebebasan, dan aku tidak ingin merusak laju kultivasimu. Teruslah lakukan apa yang kamu lakukan dan ketika saatnya tiba, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Omong kosong macam apa ini? Felix benar-benar ingin membalik meja. Apapun yang kau katakan atau lakukan, aku tidak akan mengalah. Usulnya, tanyakan saja hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaan itu. Baiklah, kamu bilang kamu mengambil 50% dari energi murni. Dia duduk kembali dan bertanya dengan jengkel, apakah itu berarti aku bisa mencapai 100% afinitas hanya dengan 5.000 batu bermutu tinggi, bukan 10.000 seperti yang kamu katakan? Kalau kau mengatakannya seperti itu memang kedengarannya buruk, tapi percayalah padaku, aku. Dia tiba-tiba membeku, benar-benar kehabisan alasan untuk digunakan.
Apa? Dia mencibir sinis. Tidak perlu, energi itu akhirnya digunakan olehku. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ekspresi sedih, tetap saja, energi murni yang terbuat dari 5.000 batu bermutu tinggi bisa digunakan dengan lebih efisien. Kenapa kau memberikan semua itu padaku? Aku akan memenangkan pertarungan ini jika hanya 30% saja. Tanyanya, agak kesal. Kau tidak tahu berapa lama aku ingin membuang energi itu. Dia terbatuk, jadi saat aku memutuskan untuk memberikannya, aku tidak ingin meninggalkan satu partikel pun bersamaku. Kenapa kamu makin lama makin nggak berguna? Dia memarahinya sambil menghitung jumlah SC Asna yang terbuang sia-sia karena pelemparan energinya yang tidak bertanggung jawab. Jangan habiskan waktumu untuk menonton TV. Jelas, kecerdasanmu yang rendah makin menurun. Persetan denganmu, aku bukan orang yang sombong, yang menghabiskan seluruh energinya pada binatang buas hanya untuk disergap kemudian tanpa ada cara untuk membalas. Dia mengacungkan jarinya tanpa menghentikan episode yang sedang ditontonnya. 175 juta. Felix pingsan mendengar hasilnya, hampir pingsan. Bagi Felix, yang membutuhkan setiap koin dalam jalur garis keturunannya untuk menghabiskan 175 juta hanya dalam 5 menit benar-benar agak sulit baginya untuk menerimanya. Meskipun itu digunakan untuk menyelamatkan hidupnya, dia masih merasakan perihnya. Ini adalah alasan lain mengapa dia marah pada Asna. Jika dia memberitahunya lebih awal, dia bisa menghindari kehilangan semua energi murninya dalam satu pertarungan. Bagian yang menyedihkan, dia juga kehilangannya di kehidupan nyata. Hanya karena dia berada di UVR, bukan berarti energi unsur tubuh aslinya tidak dikonsumsi. Justru sebaliknya, kemampuan apapun yang ia gunakan dalam permainan, bukan UVR, hanya permainan, akan menghabiskan jumlah yang sama dalam kehidupan nyata. SGA membuatnya seperti itu untuk menjaga keseimbangan ekonomi batu energi. Lagi pula, mayoritas Bloodliner menggunakan platform Supremacy Games sebagai cara untuk mendapatkan sumber daya dan tidak mencarinya sendiri di dunia nyata. Ini berarti batu-batu elemental harus dihabiskan dengan satu atau lain cara. Jika tidak, seorang Bloodliner hanya perlu membeli batu-batu yang cukup untuk mengisi ulang tubuh aslinya sekali dan tidak perlu repot-repot lagi. Tentu saja SGA tidak ingin hal itu terjadi. Pasar batu elemental terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka menambahkan aturan yang jelas dalam kontrak SG bahwa energi elemental yang digunakan dalam permainan juga akan digunakan dalam dunia nyata. Prosesnya sebenarnya sederhana, saat seorang Bloodliner mengaktifkan kemampuannya, jumlah yang dibutuhkan agar kemampuan itu aktif akan dilepaskan dari pori-pori tubuhnya secara otomatis dengan cara yang lembut dan tak terdeteksi. Jelas, ketika aturan ini ditambahkan, para pemain tidak begitu senang. Lagi pula, aturan tersebut secara harfiah membuat mereka membeli batu elemen hanya untuk digunakan selama mereka berada di VR Pod. Namun, keluhan mereka tidak berarti apa-apa bagi SGA. Siapapun yang tidak setuju dengan kebijakan mereka dapat menyerah untuk menaiki tangga SG dan menuju ke dunia nyata untuk mendapatkan sumber daya mereka. Tidak ada yang memaksa mereka untuk bermain. Mereka dapat menyerah kapan saja mereka mau. Bahkan jika mereka menandatangani kontrak. Kontrak tersebut tidak mengikat mereka untuk bermain setiap 2 bulan atau lebih. Tentu saja, para pemain hanya mengamuk, seolah menyerah pada platform itu. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bagaimana mereka bisa menyerah, ketika platform itu memiliki semua yang mereka inginkan? Jika mereka menang, mereka bisa meminta apa yang mereka butuhkan. Jika mereka kalah, mereka tetap dibayar berdasarkan jumlah penonton yang datang atau berdasarkan poin permainan yang mereka kumpulkan dalam permainan. Kemenangan selalu menjadi milik mereka. Bagaimana dengan berpetualang di dunia nyata? Kecuali jika ada klan yang memaksa para Bloodliner untuk melakukan beberapa misi wajib seperti yang Felix lakukan di kehidupan sebelumnya, tidak akan ada yang benar-benar pergi. Bahaya di alam semesta bukan hal yang bisa dianggap remeh. Ada makhluk hampa yang berkeliaran, bajak laut yang memburu pesawat luar angkasa, orang-orang yang dibuang yang ingin melampiaskan amarah, dan masih banyak lagi bahaya yang siap menerjang Anda. Tidak ada garis keturunan yang cukup waras untuk meninggalkan platform SG dan pergi keluar mencari sumber daya. Jika UVR adalah sisi alam semesta yang terang dan cerah, maka alam semesta yang sebenarnya adalah sisi yang gelap dan suram. Kesimpulannya, energi unsur dapat digunakan dalam UVR sebanyak yang diinginkan, baik di pusat pelatihan,
pusat pengukuran, dan platform lainnya. Namun, dalam kasus SG, energi tersebut tidak diperlukan. Jika seorang bloodliner kehilangan semuanya, ia perlu menggunakan batu di dunia nyata untuk memulihkannya. Itulah sebabnya Asna mampu memompa energi murni ke dalam tubuh Felix. Felix benar-benar kelelahan setelah menghabiskan seluruh energinya selama permainan. Jika tidak, tubuhnya akan meledak karena energi yang meluap. Karena mereka berbagi jiwa yang sama, Asna yang memompa energinya sendiri dari dalam tidak memicu deteksi ratu. Lagi pula, ada celah besar yang tertinggal dari keputusan SGA, yaitu fakta bahwa bloodliner bisa saja meminta seseorang untuk menaruh batu elemen di tangan mereka. Para bloodliner dapat dengan mudah menyerapnya dengan memberikan perintah ke tubuh mereka, meskipun mereka berada di UVR. SGA tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka menyerap energi, tetapi mereka dapat melarang tindakan itu sendiri. Dengan keberadaan Queen, cukup mudah untuk menemukan para pelanggar celah ini dan menghukum mereka. Felix dan Asna sama sekali tidak terdeteksi oleh Queen. Setelah beberapa saat, Felix berhenti bersedih tentang apa yang telah dilakukan dan mulai berfokus pada masa depan. Asna, mulai sekarang aku akan membawakanmu batu untuk memurnikannya seperti biasa. Felix menyeringai, aku akan bodoh jika tidak menggunakanmu sebagai pembawa energi darurat. Marah mendengar cara dia memanggilnya, dia berteriak dengan mulut penuh popcorn. Sama sekali tidak terganggu dengan teriakannya, Felix hanya meminta sang ratu untuk menunjukkan kepadanya semua penghasilannya dari permainan itu. Dia akhirnya berhasil menghadapi Asna dan sekarang waktunya untuk melihat apakah rencananya untuk mengubah permainan menjadi ajang kejar-kejaran taruhan ini layak dilakukan atau tidak. Sesuai keinginan Anda, Tuan Felix. Seperti yang diharapkan, sang ratu dengan mudah memenuhi permintaannya. Zo sama sekali tidak perlu memberinya apapun. Lebih besar dari harapan menang. Lebih besar dari judul unik, yang terkaya di antara semuanya. Lebih besar dari pendapatan streaming, 360 juta SC. Lebih besar dari kode serial untuk kaki ikan Malon Chicken. Lebih besar dari poin permainan yang dikumpulkan solo, 10.000. Lebih besar dari poin permainan oleh Miss Figure, 1.100. Lebih besar dari total poin permainan yang dikumpulkan, 26.700. Hehe, semua orang bekerja keras, begitulah yang kulihat. Anak-anak yang baik, anak-anak yang baik. Gembira, senyum lebar segera tersungging di bibir Felix saat ia menatap total GP yang ia peroleh dari keseluruhan permainan. 26k GP dari satu game. Jumlah yang tak terduga yang tidak berhasil ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya, meskipun ia bermain puluhan permainan. Nah, jika poin yang dihabiskannya dihitung, dia akan mencapai dan jauh melampaui jumlah ini, tetapi tetap saja, itu tidak akan pernah sama dengan mendapatkan poin tersebut dalam satu permainan. Meskipun demikian, permainan perak. Akhirnya, aku punya apa yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Ivy League. Dia menyeringai sambil menutup hologram itu. Sampai saat ini, dia masih tidak melirik gelar itu atau peduli tentang hal itu. Gelar-gelar unik itu hanya punya satu kegunaan, yaitu untuk menyombongkan diri. Jadi, tidak perlu merasa terlalu bersemangat tentang hal itu. Pada akhirnya, itu hanya sebuah gelar. Felix punya hal penting lain yang harus dipikirkan saat ini selain bagaimana gelar itu akan terlihat di atas kepalanya. Mendaftar ke SG Ivy League adalah pikiran yang saat ini terlintas di benaknya. Di kehidupan sebelumnya, ia selalu berusaha untuk masuk ke SG Ivy League. Salah satu liga atau klub terbaik yang dibentuk oleh sekelompok pemain peringkat tinggi, yang melampaui peringkat emas. Keberadaan liga ini dibangun atas 4 pilar. Pertama, tempat berkumpulnya para pemain terbaik. Kedua, perdagangan bebas kumpulan hadiah. Ketiga, pertempuran privat dengan tumpukan tinggi. Dan terakhir keempat, kebebasan mutlak. Ivy League benar-benar tertutup dan tertutup bagi publik. Hanya pemain yang layak yang dapat diterima di liga tersebut. Tentu saja, seperti kebanyakan pemain, Felix mendaftar untuk mengikuti uji coba setiap tahun. Namun, ia gagal dalam semua percobaannya. Anda lihat, untuk bergabung dengan Ivy League hanya ada 3 cara. Pertama, mendaftar untuk mengikuti ujian setelah mencapai peringkat dasar yang diterima, yaitu peringkat emas. Kedua, bergabung secara otomatis ke League jika Anda memiliki peringkat di atas emas atau telah mengumpulkan 20.000 poin permainan. Felix, yang terjebak di peringkat emas di kehidupan sebelumnya,
hanya dapat mencoba dan bergabung dengan mendaftar pada uji coba seperti orang lainnya. Jika mudah untuk mengumpulkan 20 KGP, dia pasti sudah melakukannya dan langsung bergabung. Sayangnya, bagi Felix yang tidak pernah berhasil mengumpulkan 8K poin sebelum terpaksa menghabiskannya untuk sumber daya, 20K hanyalah angan-angan. Saat ini, Felix berencana untuk menuju kota pribadi Ivy League setelah memenuhi persyaratan ketiga. Felix tidak berencana untuk bergabung dengan klan karena klan tidak berguna bagi jalur garis keturunannya, dan mereka membatasi kebebasannya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Ivy League. Itu adalah organisasi tidak resmi yang sempurna untuknya. Dia akan dapat bertemu dengan pemain peringkat tinggi dan bersosialisasi dengan mereka atau bertarung dengan rekan-rekan di peringkat yang sama dengannya dengan taruhan tumpukan tinggi. Namun, motif sebenarnya untuk bergabung dengan Liga adalah untuk mempercepat pengumpulan bahan ramuan unsur. Mayoritas bahan ramuan unsur berada pada kumpulan hadiah peringkat emas atau lebih tinggi. Tak satu pun dari bahan-bahan tersebut dapat diakses dalam peringkat perunggu atau perak. Ini berarti jika Felix ingin mengumpulkan bahan-bahan tersebut, ia harus mencapai peringkat emas terlebih dahulu dan untuk melakukannya, ia perlu memenangkan 3 permainan lagi. Dengan kata lain, ia akan tertunda selama 6 bulan. Ini hanya terjadi jika dia sangat beruntung dan berhasil mendapatkan semua materi tersebut di kumpulan hadiah permainan emas pertama. Jika dia kurang beruntung, kumpulan hadiahnya mungkin tidak berisi satu pun dari materi tersebut. Bagaimanapun, ada sumber daya yang jumlahnya tak terhitung dan SGA tidak akan memasukkan semuanya ke dalam setiap kumpulan hadiah permainan. Tidak seperti itu cara kerjanya. SGA memasukkan dalam setiap permainan kombinasi acak 100 item dalam stok terbatas, kecuali material umum seperti batu energi. Ini menandakan bahwa semuanya bergantung pada keberuntungan jika Felix bisa mendapatkan material tersebut atau tidak. Dengan kata lain, bulan-bulan tambahan akan ditambahkan, membuatnya menunda mencapai tahap pertama penggantian sekitar 1 tahun. Ini baru rintangan pertama. Jangan lupakan harga bahan-bahan tersebut, karena Felix akan membutuhkan sejumlah besar poin permainan untuk membelinya. Felix paham bahwa mustahil mengumpulkan 26 KGP atau lebih meskipun dia memainkan 10 pertandingan, yang mirip dengan di Trace. Bahkan jika dia ingin menghindari ketergantungan pada SG untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dan memilih melakukannya melalui lelang, bagaimana tepatnya dia akan diundang atau mendapatkan surat rekomendasi lagi. Dia bisa melupakan Tuan Goati karena memerasnya untuk satu hal saja sudah keterlaluan. Ini berarti, Felix tidak punya cukup uang untuk menghadiri lelang-lelang itu, di mana dia pasti akan ditipu bahkan jika dia ikut lelang. Jangan pernah lupakan lelang terakhir yang pernah diikutinya. Ia hampir kehilangan seluruh modalnya hanya untuk mendapatkan 2 bahan yang bisa diperolehnya dari Ivy League dengan harga yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Ini berarti, mengandalkan lelang untuk mengumpulkan material bukanlah solusi yang baik. Satu-satunya solusi yang dimilikinya adalah berteman dengan para petinggi kerajaan, yang cukup mengada-ada dengan kondisi Felix saat ini, atau bergabung saja dengan Ivy League. Dalam hal itu, Felix harus berterima kasih kepada bintang-bintang keberuntungannya karena ia mendarat di labirin acak yang memiliki format pertanian, dan para pemain bangga dengan kekuatan mereka untuk bergabung dalam taruhan yang ia usulkan. Mereka baru saja memberinya jalan pintas yang dikirim dari surga untuk mengumpulkan semua bahan dalam satu sapuan. Felix menyusun rencananya dengan pengetahuan tentang semua ini. Sampai saat ini, ia memiliki sarana untuk bergabung dengan salah satu organisasi tidak resmi terbaik di Kekaisaran, dan juga poin permainan yang cukup untuk membeli semua bahan di pasar liga. Sungguh, satu batu dapat mendatangkan 2 keuntungan. Ratu, bisakah kau mencari tahu kapan pertemuan Ivy League berikutnya akan diadakan? Pintanya, berdasarkan situs web mereka, pertemuan berikutnya akan diadakan besok dan berlangsung selama 3 hari. Jawabnya dengan penuh semangat. Baiklah, terima kasih. Felix meletakkan dagunya di tangannya sambil berjalan menuju ruang tamu. Tepat saat ia hendak duduk, Ratu memberitahunya, Tuan Felix, kotak masuk email Anda akan berisi 1000 email. Haruskah saya menghapus beberapa? Apa-apaan? Serunya keras-keras, terkejut melihat jumlah yang sangat banyak. Felix tahu bahwa ia akan menerima banyak sekali email setelah pertandingan, jadi ia meminta Ratu sebelum tidur untuk tidak memberitahunya tentang email-email itu. Namun, ia tidak menyangka jumlahnya akan melebihi 1K. Siapa yang mengirim mereka? Tanyanya. Tuan,
Anda memiliki 890 email dari berbagai platform media yang mencari wawancara, undangan acara TV, agensi idol yang ingin menandatangani kontrak dengan Anda, undangan streaming populer, dan perusahaan yang ingin mensponsori Anda. 119 email adalah undangan klan untuk bergabung dengan barisan mereka, dan pemain terkenal yang mengundang Anda ke klik dan grup mereka. Dia memberitahunya, "Wah, Felixku makin populer nih. Jangan lupain aku ya kalau kamu mulai berenang di kolam renang cewek." Asna bersorak sinis. Tak peduli dengan ucapan Asna, Felix hanya terus menatap kotak masuk emailnya yang terus diperbarui setiap ada 5 email baru yang masuk. Tak lama kemudian, 50 email lagi masuk ke kotak masuknya. Ia memilih satu di antaranya secara acak dan membacanya dengan matanya. 50 juta untuk wawancara 10 menit. Gumamnya pelan, apa yang salah dengan tawaran sebesar itu untuk mewawancaraiku? Dia dengan cepat menggeser email tersebut ke kiri dan mengklik email lain secara acak. Email ini sama sekali tidak berhubungan dengan media, karena merupakan permintaan pertemanan resmi dari seorang pemain idola populer. Merasa kesal, Felix segera menghapus email tersebut. Ia tahu bahwa bajingan itu hanya mencoba menggunakan popularitasnya untuk meningkatkan basis penggemarnya sendiri. Lagi pula, para idola yang bertemu, mengambil foto dan video selalu baik untuk popularitas mereka. Popularitas, apakah aku menjadi terkenal sampai-sampai ditanya oleh para idol? Bingung, dia mengetik namanya di bilah pencarian jaringan. Suara mendesing. Segera setelah melihat hasilnya, matanya melotot keluar dari rongganya, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ini gila, gila banget. Jutaan hasil pencarian yang semuanya memuat namanya, gambarnya, labirin acak tempat ia bermain, video pertarungannya, permintaan untuk bergabung dengan klubnya, orang-orang yang menanyakan akun media sosial Ver-nya, dan banyak hasil menarik lainnya. Semakin dia scroll ke bawah, semakin lebar senyumnya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menjadi viral di UVR hanya dari game keduanya. Meskipun ia hanya menjadi viral di Kekaisaran Mariana, itu sudah lebih dari cukup bagi Felix, yang tidak pernah benar-benar menjadi viral bahkan di Kerajaan Alexander. Namun sekarang, seluruh kekaisaran membicarakannya. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Penampilan Felix di Shuffle Maze seharusnya membuatnya setidaknya dinominasikan sebagai MVP bulan ini. Ia membunuh 3 monster, 2 epic, dan 1 legendaris. Total kill yang ia lakukan adalah 8 dan 3 di antaranya adalah pemain hardcore. Semua ini dilakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Sayangnya, Zo adalah MC-nya. Agak bersemangat, Felix mengklik video dan dialihkan ke situs web bernama lebih besar dari Vervidus. Menarik kebencian adalah indikator sebenarnya seseorang menjadi sangat terkenal. Jadi, Felix tidak terganggu oleh komentar-komentar tersebut. Dia mengabaikannya dan menggeser video ke kiri, ingin melihat yang lain. Kali ini dia tidak memilih pertarungan melawan binatang buas, tetapi ingin melihat reaksi pemirsa terhadap pertarungannya melawan kelompok Solar Mist. Dia terus menggulir puluhan videonya yang berisi tentang pertempuran dan perjuangannya di labirin. Beberapa video tentang pertarungannya dengan Iron Titan, Terror Serpent, Lazy Rat, Charming Sky, dan bahkan Mastermania, sementara beberapa video tentang dirinya menghindari jebakan, memasuki kompartemen tersembunyi, memamerkan kembang api, drama dengan Zo, dan sebagainya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Felix dipecah menjadi beberapa bagian dan diunggah di situs web. Penggemarku benar-benar bekerja keras. Dia tersenyum, aku mungkin harus memberi mereka hadiah nanti. Felix bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa klubnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengedit video-video itu dan mengunggahnya dengan sangat cepat. Semua video itu membutuhkan usaha keras untuk dibuat sebaik ini. Tidak ada yang punya banyak waktu luang untuk membantu Felix meningkatkan popularitasnya selain penggemar setianya. Tak lama kemudian, Felix menemukan apa yang dicarinya. Itu adalah sebuah video berdurasi 15 menit yang berjudul lebih besar dari Landlord Risen from the Dead. Berita Supremacy Games batuk. Merasa agak malu, dia terbatuk dan mengklik judul itu, ingin melihat apakah dia benar-benar orang yang menyebabkan dia diturunkan jabatannya. Setelah membaca sebentar, dan menonton video tentang apa yang terjadi di stadion, Felix tahu tanpa keraguan bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan penurunan pangkat Zo. Fakta bahwa ia meninggalkan pertandingan tanpa menghadiri upacara apapun, atau bahkan fakta bahwa ia membuat penonton menentang Zo sebelum pergi,
keduanya hanyalah sebagian dari bahan bakar yang dibutuhkan pesaing Zhou untuk mencabut promosinya ke Mid Elo. Itu tidak ada hubungannya dengan Felix. SGA tidak akan menurunkan Zhou hanya karena satu pemain. Namun, hal yang sama tidak berlaku saat beberapa MC memastikan bahwa semua kelemahan Zhou dalam permainan disorot ke publik, sehingga menimbulkan kemarahan. Dia membuat banyak kesalahan dalam permainan. Bahkan fakta bahwa dia mengancam pemain yang terluka itu agar tidak merusak promosinya dipublikasikan oleh pemain itu sendiri dan disertakan dalam artikel tersebut. Felix menggelengkan kepalanya dan berhenti membaca di tengah jalan setelah tahu persis bagaimana namanya bisa masuk dalam bahasa rakyat jelata. Dalam perjalanan mereka untuk menjatuhkan Zhou, para MC harus menemukan titik terang sebanyak mungkin pada Felix, tokoh utama permainan, yang dalam kata-kata mereka sendiri di dalam artikel, diperlakukan tidak adil oleh Zhou setelah semua yang telah dilakukannya di dalam permainan. Hal ini membuat orang mencoba mencari tahu siapakah Felix dan apa sebenarnya yang telah dilakukannya dalam permainan hingga dia dipuji setinggi ini oleh banyak MC terkenal dengan elo rendah. Setelah mereka menonton tayangan ulangnya, mereka tidak dapat menahan rasa kagum terhadap garis keturunannya, karakternya yang anonim, gaya bertarungnya, dan terutama cara dia selalu bertarung sendirian. Dia unik dibanding yang lain. Mereka melihatnya dan menyukainya. Hal ini membuat mereka berbagi bagian favorit dari pertarungannya di media sosial mereka. Beberapa orang menceritakan pertarungannya dengan monster legendaris, sementara yang lain menceritakan pertarungannya dengan kelompok Solar Mist. Yang penting adalah Felix terus mendapat perhatian hingga seorang editor SGN menerbitkan sebuah artikel yang ditulis tentang Felix dan prestasinya. Artikel ini mencapai 20 teratas dalam daftar tren, dan terus menanjak dengan pesat. Seperti bola salju, semakin banyak perhatian yang didapat Felix, semakin banyak orang mulai melihat bagaimana Zhou memperlakukan Felix di akhir permainan. Inilah yang diinginkan para MC tersebut, agar kelemahan Zhou di dalam game menarik perhatian publik, yang pada gilirannya akan menarik perhatian SGA. Saat itu terjadi, kekurangan kecil yang dibuatnya akan berubah menjadi pedang yang mematikan, cukup tajam untuk memotong karir Zhou menjadi dua. Semua drama menarik ini terjadi hanya dalam 6 jam saat Felix tidur. Seorang MC yang terkenal telah jatuh dari kemuliaan ke dalam kutukan hanya dalam waktu 6 jam. Beristirahatlah dengan tenang, Nyonya Zhou. Felix mendesah, merasa sedikit kasihan pada nasib Zhou. Terutama, setelah ia melihat bahwa Zhou benar-benar menjadikannya pusat perhatian permainan sejak awal. Tapi begitulah adanya. Felix tahu bahwa MC tidak melakukan ini karena dendam atau kebencian, tetapi hanya untuk menyingkirkan pesaing lain agar tidak mendapat promosi ke Mid Elo. Para MC seperti para pemain juga memiliki persaingan mereka sendiri yang berlangsung di antara mereka. Berjuang untuk promosi adalah salah satu dari banyak target persaingan mereka. Titus, Marlion, dan Zhou disebut sebagai MC dengan elo rendah, yang bertanggung jawab sebagai komentator dan juri pertandingan perunggu, perak, dan emas. Mereka tidak akan pernah bisa mengomentari pertandingan yang berada di peringkat lebih tinggi dari gold. Kecuali jika mereka dipromosikan ke Mid Elo. Namun, itu tidak mudah. Tempat promosi terbatas, dan ada jutaan dari mereka yang bersaing untuk mendapatkan tempat tersebut. Zhou adalah salah satu MC, yang telah berada di posisi promosi untuk beberapa waktu sekarang. Dia hanya butuh satu dorongan terakhir untuk mencapai elo tengah. Permainan Felix seharusnya memberinya dorongan itu. Sayangnya, dia membuat terlalu banyak kesalahan yang menyebabkan dia diselamatkan oleh semua orang. Kejahilannya di babak pertama membuat para pemain memandangnya dengan buruk. Fakta bahwa dia tidak mengumumkan bahwa Felix mendapatkan gelar unik setelah dia mencapai 10 KGP. Yang terpenting, dia mencoba membuat penonton menentang Felix sang juara. Sebuah tindakan bodoh yang seharusnya tidak dia lakukan. Lebih parah lagi, dia mengancam pemain yang terluka. Semua kesalahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para pesaingnya untuk menghancurkan peluangnya meraih promosi. Kini, ia hanya bisa menangis sambil mengomentari pertandingan perunggu dengan MC yang masih magang. Entah kapan dia akan kembali ke posisi promosinya. Mungkin butuh 50 pertandingan dan mungkin 100 pertandingan. Satu-satunya hal yang Felix tahu adalah bahwa karir Zhou sebagai MC akan hancur. Ratu, tolong saring email-email itu. Tunjukkan padaku hanya yang dikirim oleh pemain peringkat tinggi dan agensi idol papan atas. Setelah melihat bagaimana dia menjadi viral, Felix menutup semua hologram,
hanya menyisakan kotak masuk emailnya, yang sekarang hampir melampaui 1.200 email. Sang ratu dengan cepat membagi kotak masuk menjadi dua bagian, email-email yang menurutnya penting diletakkan di bagian atas, sedangkan sisanya dibiarkan di bagian bawah. Merasa puas, Felix mengucapkan terima kasih kepada ratu dan mengklik yang pertama dalam daftar. Ia tidak bodoh karena menghapus semuanya sebelum membaca setidaknya 5 atau 10. Siapa tahu, ia mungkin menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Setelah membaca email pertama beberapa saat, dia menutupnya dan menghapusnya. Itu adalah undangan ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh pemain peringkat tinggi untuk dipromosikan ke Mid-Elo. Felix tidak tertarik dengan pesta-pesta semacam itu, karena ia tahu bahwa pesta-pesta itu hanya diadakan untuk menjilat dan menjilat pemain yang berhasil sampai ke sisi lain dengan selamat. Dia hadir lebih dari cukup dalam kehidupan sebelumnya untuk memahami bahwa menjilat pemain tersebut tidak mendatangkan manfaat apapun. Berikutnya, dia mengklik email kedua dan mengetahui bahwa itu adalah wawancara selama setengah jam di acara TV malam yang terkenal. Dia juga menghapusnya dan melupakannya. Dia tidak berencana untuk diwawancarai, terutama karena sebagian besar pertanyaan mereka adalah tentang garis keturunannya. Selanjutnya, perekrutan yang tidak dapat ditolak. Agak terkejut dengan judulnya, Felix mengangkat alisnya sambil mengkliknya, ingin melihat agensi mana yang berani mengirim email tidak sopan seperti itu. Yang terhormat Bapak pemilik rumah, kami telah mengetahui bahwa Anda telah merusak wajah salah satu idola favorit kami, Mastermania. Dengan kata lain, Anda telah merusak nilai pasarnya. Kami tidak tahu apakah Anda tidak familiar dengan aturan tidak tertulis SG atau tidak, tetapi menghancurkan wajah idola alih-alih membunuhnya adalah tindakan tabu yang coba dihindari setiap pemain. Sekarang, kami paham bahwa Anda masih pendatang baru di SG, dan sebagian besar aturan tidak resmi mungkin asing bagi Anda. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melupakan masa lalu dengan satu syarat. Bergabunglah dengan agensi BHE dan tanda tangani kontrak eksklusif dengan kami. Kami adalah salah satu agensi terbaik di Mariana Empire. Ratusan pemain dari semua tingkatan dikelola oleh agen kami. Kami dapat membantu Anda mencapai puncak popularitas, baik Anda menang atau kalah. Kami harap Anda memahami bahwa menolak rekrutmen kami tidak akan menguntungkan Anda. Harap pertimbangkan dengan matang sebelum mengirimkan jawaban Anda. Hormat saya, hiburan hit besar, hahaha. Alih-alih merasakan ancaman halus yang ada pada email tersebut, Felix hanya merasa seperti baru saja membaca salah satu lelucon terbaik dalam hidupnya. Aturan tidak resmi, tabu, memikirkannya saja sudah membuatnya tertawa terbahak-bahak di sofa. Batuk, astaga, aku hampir mati. Dia menutup mulutnya sambil batuk dan tertawa pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Felix hanya ingin tahu apakah orang yang menulis email itu melakukannya dengan wajah serius atau tidak. Apakah mereka tidak takut kalau dia akan memublikasikan email mereka agar dilihat semua orang, dan menjadikan mereka bahan tertawaan tahun ini? Felix tahu bahwa para bajingan itu ingin menakut-nakutinya dengan menggunakan kekurangan pengetahuannya untuk melawannya. Di mata mereka, Felix hanyalah seorang pemula di permainan keduanya. Bagi pemain seperti itu, mereka dapat dengan mudah tertipu oleh suatu agen jika mereka tidak memperhatikan atau terlalu bodoh untuk hanya mencari fakta sendiri. Aturan tidak resmi. Felix tahu kalau SG sebenarnya punya aturan semacam itu, tapi tidak boleh merusak wajah seorang idola. Siapa sih yang bisa bilang kalau semua pemain berusaha menghindari merusak wajah idola mereka? Para pemain tidak pernah peduli dengan para pecundang dan agensi di belakang mereka. Semua pemain yang baik memiliki agensi pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis mereka. Itu saja, mengelola kehidupan sehari-hari dan peluang bisnis mereka. Pemain tetaplah yang membuat keputusan. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk lembaga publik tersebut. Mereka adalah hiu, yang menipu sebanyak mungkin pemain dengan ketenaran dan kekayaan. Mereka melatih mereka tentang cara menjadi idola dan memasukkan mereka ke dalam permainan setiap 2 bulan. Bahkan setelah permainan berakhir dan mereka berhasil bertahan, mereka diarak di UVR. Melakukan wawancara, pertemuan penggemar, tampil di acara dan streaming, mengenakan pakaian yang selalu disponsori, dan masih banyak lagi yang tidak pernah berakhir di depan umum. Mereka mencoba memeras segalanya dari pemain sampai akhirnya dia mati di dalam game. Saat itu, mereka sudah akan mendapatkan ratusan juta. Itu baru dari satu idol.
Sekarang bayangkan hal yang sama terjadi pada ratusan idol di agensi itu. Bayangkan berapa banyak uang yang mereka hasilkan setiap tahun dari bisnis ini. Mereka benar-benar kehilangan uang hanya jika seorang pemain berubah menjadi idola yang gagal. Bagaimana dengan contoh lainnya? Mereka selalu mendapatkan lebih dari apa yang mereka bayarkan. Pergi, persetan, kalian. Felix langsung mengetik balasan ini, kata demi kata, dan mengirimkannya kepada mereka, tanpa peduli dengan apa yang mereka sebut sebagai ancaman. Dia menduga Mastermania mencoba memaksa mereka untuk memberikan hadiah atas kepalanya setelah apa yang telah dia lakukan padanya. Dia melihat hal itu terjadi terlalu sering di kehidupan sebelumnya, dan itu menjadi hal yang biasa. Namun, alih-alih melakukan apa yang diinginkan Mastermania, agensi tersebut terlebih dahulu mencoba merekrutnya. Bagaimanapun, Felix saat ini menjadi salah satu topik terhangat di Kekaisaran. Jumlah nilai yang dimilikinya tidak terduga, dan mereka akan bodoh jika tidak memanfaatkannya. Sayangnya, Felix bukanlah bayi yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa tentang pikiran dan rencana mereka. Kuharap hadiahnya cukup besar untuk memaksa beberapa orang bodoh memburuku, kata Felix sambil terkekeh. Dia ingin mereka memberikan hadiah untuknya dan berharap hadiahnya akan cukup besar untuk menggerakkan sebagian besar pemain dalam permainannya yang akan datang. Mengapa dia menolak ejekan AOE gratis seperti itu? Felix percaya diri dengan kekuatannya sendiri untuk menganiaya pemain manapun yang mendekatinya dengan niat jahat. Satu-satunya alasan mengapa kelompok Solar Mist menempatkannya dalam posisi sulit adalah karena ia membuang-buang seluruh energinya pada binatang buas. Namun, ia belajar dari kesalahannya dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Felix melambaikan tangannya ke kiri, menyingkirkan semua hologram dari wajahnya, kecuali daftar penghasilan yang dibuat Ratu. Email agensi tersebut membuatnya kehilangan semangat untuk membaca lebih lanjut. Dia menatap keinginannya yang menang sambil menggaruk dagunya, bertanya-tanya apakah keinginannya itu layak untuk digunakan sekarang atau disimpan sampai dia bergabung dengan Ivy League. Memiliki keinginan sama halnya dengan memiliki kartu kupon Walmart yang memungkinkan Anda memilih apapun yang Anda inginkan dari toko. Lebih baik simpan saja untuk nanti, katanya, memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk saat ini. Felix tidak terburu-buru untuk menyia-nyiakannya pada tetesan kemurnian atau material lain yang dapat ditemukan di Ivy League. Ia ingin menggunakannya setelah ia selesai membeli material di Liga. Lagi pula, ia mungkin benar-benar menemui jalan buntu pada suatu material. Dia tidak khawatir keinginannya akan berakhir atau semacamnya. Dia bisa menggunakannya kapan saja dia mau, bahkan bertahun-tahun dari sekarang. Namun, keinginan itu akan selalu ada batasnya. Karena Felix mendapatkannya di permainan perak, itu berarti keinginannya juga akan terbatas pada peringkat itu. Sudah menjadi fakta umum bahwa permintaan peringkat perak tidak dapat melebihi 1 miliar SC. Batas ini meningkat berdasarkan peringkat pemain. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak keleluasaan yang dimilikinya dalam memilih permintaan. Seseorang juga dapat meminta untuk menerima 1 miliar SC tersebut sekaligus. Ratu, silakan hubungi Tuan Goati. Felix meminta dengan sopan sambil menekan antarmuka profilnya, ingin memeriksa statistiknya saat ini setelah pertandingan. Peringkat, perunggu tingkat puncak, mainkan 2 permainan penempatan lagi untuk mendapatkan peringkat akhir Anda. Jumlah permainan yang dimainkan, 002. Kemenangan, 002. Kerugian, 000. Kemenangan beruntun, 002. Rentetan kekalahan, 000. Eliminasi, 0014. Setelah melihatnya sekilas, dia menutupnya dan kembali fokus pada panggilannya dengan Tuan Goati. Intip, intip. Sayangnya, ia terus menunggu, tetapi tetap saja, tidak ada yang mengangkat teleponnya. Karena sedikit kesal, ia meneleponnya lagi. Gelang itu terus berdering hingga telepon itu mengeluarkan suara mengintip lagi. Felix kali ini tidak meneleponnya lagi karena ia menduga bahwa Tuan Goati mungkin masih tidur. Lagi pula, saat itu bahkan belum pukul 6 pagi. Tidak apa-apa, nanti aku panggil orang aneh itu, katanya, sambil memutuskan untuk membiarkan Tuan Goati menikmati tidurnya untuk saat ini. Felix tidak berencana untuk terus-terusan meneleponnya sampai dia membangunkannya dengan paksa. Bahkan bagi Felix, itu agak berlebihan. Membangunkan seseorang dari tidur nyenyak hanya untuk meminta sesuatu adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Bajingan, kau tidak keberatan mengganggu tidurku saat itu hingga aku terbangun.
Asna mengumpatnya setelah mengingat perlakuannya saat bangun tadi. Berbeda denganmu. Bagaimana caranya? Kamu tidak pantas diperlakukan dengan baik. Dasar brengsek. Aku tantang kau untuk datang dan mengatakan itu di depanku. Lebih baik aku tidak melakukannya. Felix mengabaikan rentetan kutukan berikutnya dan meminta ratu untuk mengeluarkannya. Dia berencana untuk melakukan pemeriksaan cepat di pulau itu dalam 2 jam ke depan atau lebih sebelum menelepon Tuan Goati lagi. Ditambah lagi, dia perlu mengisi tangki energi unsurnya setelah menggunakan semua yang ada di labirin. Asap putih keluar dari VR Pod saat dibuka secara otomatis. Felix keluar dari dalam, hanya mengenakan celana dalamnya. Dia sudah mencabut jarum yang terpasang di lengannya, memompa nutrisi biru itu ke dalam aliran darahnya. Untungnya dia membeli salah satu produk terbaik, karena meskipun dia terus berbaring di pot selama seminggu atau lebih, dia tidak merasa kaku atau tegang sedikitpun. Dia hanya melakukan peregangan selama beberapa detik, yang menyebabkan beberapa persendiannya berderak seperti saat bangun dari tidur selama 8 jam. Kemudian, dia pergi ke lemari dan mengenakan jaket yang nyaman, celana olahraga, dan sandal. Tentu saja, dia tidak melupakan kacamata hitam. Meskipun waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi, masih ada beberapa pekerja yang bersiap untuk memulai shift pagi mereka. Felix tidak ingin mengganggu pekerjaan mereka dengan memperlihatkan mutasinya di depan umum. Manusia yang sudah terbangun sulit ditemukan bahkan di daratan utama, apalagi di pulau kecil ini. Oh, selamat pagi James. Felix segera menyapa James setelah mendapati dia berdiri berjaga di dekat pintu kamarnya. Selamat pagi, Tuan Muda. Saya akan kembali dalam waktu sekitar 2 jam. James menganggukkan kepalanya ke arah punggung Felix yang menjauh, yang sedang menuju lift. 2 jam kemudian, wuss, bam. Suara ombak yang menghantam tebing bergema di atas bukit, tempat Felix berdiri di ujung tebing. Ia sudah memeriksa kondisi hotel, atau setidaknya apa yang bisa diperiksa saat ini. Ternyata, seluruh hotel sudah dalam tahap renovasi, kecuali lantai Felix. Namun, Felix tidak bisa menilai dan menilai banyak hal, karena berdasarkan apa yang dilihatnya, para pekerja saat ini sedang berusaha mengosongkan kamar-kamar dari semua perabotan yang tidak berguna. Barang-barang itu tidak rusak atau dalam kondisi buruk, tetapi tidak cukup mewah untuk hotel tersebut. Felix menginginkan hotel tersebut menjadi bintang 6, jadi semuanya perlu diganti. Meski begitu, perabotan tersebut tidak dibuang atau dibakar, tetapi malah dikirim ke daerah pemukiman dan ditaruh di beberapa apartemen yang beruntung. Jelas mengganti semuanya membutuhkan lebih banyak uang, tetapi Abigail tidak perlu khawatir, karena Felix menukar koinnya dengan dolar dan mengirimkannya kepada Leila. Berdagang koin dengan mata uang lain tidaklah terlalu sulit, karena Felix tinggal meminta ratu untuk membeli dolar dari penawaran yang dipasang di platform perdagangan mata uang, atau melakukannya sendiri. CTP terbuka bagi planet manapun yang ingin membeli koin menggunakan mata uang mereka. Mereka hanya perlu mengajukan penawaran berdasarkan nilai mata uang mereka di UVR dan pihak yang berminat akan membeli apa yang mereka inginkan. Karena penduduk bumi bergabung dengan SGA hanya selama sekitar 1 tahun, mata uang mereka tidak begitu berharga di UVR. Hal ini membuat dolar, euro, dirham, dan semua mata uang yang tercantum di platform tersebut sepenuhnya dijauhi dan diabaikan. Ketika Felix mencoba menukar koin untuk memberi Leila cukup modal, agar dapat mengganti peralatan rumah sakit, ia mengalami kesulitan menemukan tawaran keluarganya di platform tersebut. Meskipun platform tersebut memiliki bilah pencarian, Felix tidak tahu persis nama tawaran keluarganya. Ia mencoba Maxwell dan tidak berhasil, karena ribuan hasil menyambutnya. Oleh karena itu, ia berhenti repot-repot melakukannya sendiri dan hanya mulai meminta ratu untuk membelikannya secara khusus dari keluarganya. Karena nilai mata uang penduduk bumi sangat rendah di UVR, bahkan tidak mencapai 1 SC sama dengan 50 dolar secara rata-rata, Felix tidak benar-benar menyia-nyiakan banyak koin. Karena ia hanya memperdagangkan 1 juta SC dari waktu ke waktu. Ini memberinya 50 juta dolar untuk setiap perdagangan. Jumlah yang cukup bagi Leila untuk menangani situasi apapun. Bagian baiknya adalah perdagangan Felix sangat membantu keluarganya. Para tetua tidak tahu bahwa Felix adalah orang yang memberi mereka koin gratis untuk terus membantu para junior dan juga cukup modal untuk berinvestasi di UVR. Meskipun demikian, mereka berterima kasih kepada siapapun yang mengasihani mereka. Para tetua tidak bodoh untuk tidak menyadari bahwa seseorang secara langsung membantu mereka.
Lagi pula, di CTP, ada jutaan tawaran hanya dari planet bumi. Ini berarti harganya sangat bervariasi satu sama lain. Beberapa orang terbelakang, yang sangat ingin mendapatkan koin dengan cara apapun, secara harfiah menerima 1 SC seharga $100. Namun, Felix sama sekali mengabaikan mereka dan hanya bertransaksi dengan tawaran keluarganya. Di matanya, jika ia akan memberikan koinnya kepada seseorang, lebih baik memberikannya kepada keluarganya. Setidaknya Olivia dan kakeknya akan mendapatkan keuntungan darinya. Inilah yang membuat para tetua percaya bahwa ada seseorang yang mengawasi dan membantu mereka. Mereka tidak tahu apa yang diinginkannya dari mereka, dan mereka benar-benar menikmati bantuannya yang tanpa syarat untuk mencari tahu. Tuan Felix, perdagangan telah berhasil diselesaikan. Sang ratu memberitahunya, $100 juta telah ditambahkan ke rekening bank Anda. Ia bertanya, haruskah saya mengirimkan semuanya ke rekening bank Leila? Silakan. Felix menganggukkan kepalanya dan berbalik, berencana untuk kembali ke hotel. Ia ingin memberikannya langsung kepada Leila, tetapi Leila masih tidur. Hari ini adalah hari liburnya, dan Felix tidak ingin mengganggu istirahatnya. Ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya nanti. 20 menit kemudian, Felix kembali telanjang bulat dan melangkah masuk ke dalam V-Airport. Dia sudah mengisi tangki energinya dengan menggunakan beberapa batu kelas menengah senilai 1K yang dia dapatkan dari Fuchsia Shop. Dia meninggalkannya di dalam kartu spasialnya hanya untuk tujuan ini. Setelah dia merasa nyaman, dia meminta Ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Ratu, tolong hubungi Tuan Goati. Saat Felix membuka matanya, ia kembali menyuarakan permintaannya. Kali ini, ia tidak akan berhenti sampai Tuan Goati mengangkat teleponnya. Untungnya, dia tidak perlu sejauh itu, karena panggilan tersambung dalam 5 detik pertama. Apa yang kau inginkan? Tanya Tuan Goati dengan nada tidak senang. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Felix. Ya, ia terpaksa menghapus galeri yang paling berharga baginya dan juga berhenti menjalankan hobinya. Mungkin itu menyeramkan dan salah, tetapi itu tetaplah sebuah hobi. Berapa banyak garis keturunan tingkat 5 epik yang kau kumpulkan untukku? Felix yang tidak terganggu dengan nada bicaranya, langsung mengajukan pertanyaannya. Saya berhasil mengamankan 5 ekor dari pemburu saya. Tuan Goati memperingatkan, lebih baik Anda menyingkirkannya dari toko saya sudah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Hehe, Saudara Goati, saat ini saya sedang kekurangan uang, saya hanya punya cukup uang untuk membeli 1 botol. Felix tertawa paksa sambil berjanji, tapi jangan khawatir, dalam waktu 3 bulan atau lebih, saya akan punya cukup uang untuk membayar semuanya. Tolong kirimkan nomor seri botol-botol itu ke email saya beserta kontrak batas waktu. Sampai jumpa. Sebelum Tuan Goati sempat berdebat, Felix segera menutup telepon dan menonaktifkan fitur telepon gelang up-nya untuk saat ini. Dia tidak ingin mendengar Goati menghujaninya dengan hinaan dan kutukan. Dia tahu bahwa Goati akhirnya akan menerima situasi yang kacau ini dan mengiriminya kontrak melalui email yang berisi persyaratan kejam jika dia tidak berhasil membayar tepat waktu. Jadi, Felix yakin bahwa dalam waktu sekitar 5 menit, dia akan menerima email tersebut. Seperti dugaannya, Ratu memberitahunya bahwa email terbaru dikirim oleh Goati. Felix segera membukanya dan membaca isinya dengan matanya. Senyum puas mengembang di bibirnya, saat ia melihat Goati benar-benar memberinya 5 botol tingkat 5 yang epik. Ia yakin bahwa setidaknya 1 atau 2 botol akan memiliki kadar 9% yang dibutuhkannya untuk mencapai kemurnian yang lebih tinggi. Namun, senyumnya langsung menegang setelah membaca bahwa jika dia gagal membayar tepat dalam 3 bulan, kontrak mereka sebelumnya akan batal. Felix tidak ingin kehilangan diskon 30% maupun tiket bea cukai gratis. Namun, ia tidak terlalu khawatir tentang mendapatkan koin, karena ia dapat menjual kembali botol-botol itu ke Lubi, hanya kehilangan 5% untuk setiap botol. Ini akan menurunkan jumlah yang dibutuhkan hingga ke minimum. Felix menutup email setelah mendaftarkan kode seri botol-botol itu. Kemudian, ia meminta Ratu untuk mengirimkannya bersama kode seri Malon Fisher Lake kepada Fatih Wom, agar dapat mengirimkannya secepat mungkin. Felix ingin mencapai kemurnian yang lebih tinggi sebelum menghadiri pertarungan perwakilan dunia. Kepribadiannya sebagai tuan tanah semakin menarik di UVR dan kehidupan nyata, dan karena Felix menggunakan garis keturunan yang sama dengan bujukan yang sama, hubungan yang solid antara dirinya dan kepribadiannya sebagai tuan tanah akan terjalin.
Felix tidak ingin hal itu terjadi. Jika tidak, pemain manapun dari latar belakang besar seperti Princess Bird dapat dengan mudah menemukannya menggunakan jaringan besar mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari agresi mereka. Hanya dengan mengirimkan satu bloodliner tahap 3 secara acak, Felix akan benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari situasi seperti itu adalah dengan membuka dua kemampuan lagi dan menggunakannya dengan karakter aslinya. Landlord saat ini terkenal karena memiliki 3 skill aktif, Poison Bomb, Poisonous Aura Asterisk, dan terakhir skill palsu Poison Revitalization Asterisk. Sedangkan untuk skill pasifnya, ia menunjukkan bahwa ia memiliki Poison Immunity, Super Strength, dan terakhir Ultra Infrared Vision Asterisk. Di sisi lain, di dunia nyata, ia hanya menunjukkan bahwa ia memiliki bom racun dan kekebalan racun kepada keluarganya. Ini berarti, saat ia menunjukkan dua kemampuan yang berbeda dari Landlord, tidak ada yang akan mempertanyakannya atau mencurigainya. Jika ia mencapai 75% integrasi dan membuka pasif baru lainnya, ia akan benar-benar menghilang dari radar. Mereka tidak akan pernah berasumsi bahwa ia memiliki 12 kemampuan, tetapi ia hanya menggunakan garis keturunan yang berbeda yang sedikit mirip. Lagi pula, hanya ada sedikit garis keturunan legendaris yang memiliki kemampuan yang dapat mengubah atribut seperti miliknya. Felix mengambil langkah-langkah hebat itu karena dia tahu bahwa beberapa pemain terhubung dengan satu atau lain cara ke suatu latar belakang. Entah itu klan, garis keturunan tingkat tinggi, milik keluarga kuno seperti Princess Bird, dan banyak lagi. Dia tidak punya rencana untuk menghindari membunuh para pemain tersebut jika mereka menyinggung perasaannya atau mempunyai niat buruk terhadapnya di dalam permainan. Ini menandakan bahwa ia akan menyinggung banyak pihak, yang akan berusaha keras untuk menemukannya di dunia nyata. Namun, selama Felix membagi 12 kemampuannya, mereka akan selalu menargetkan siapapun kecuali dirinya. Besok pagi, Felix keluar dari mobilnya dan berjalan menuju perusahaan teleportasi, berencana untuk menuju ke kota pribadi Ivy League. Karena kota itu bersifat pribadi, tidak seorang pun bisa langsung berteleportasi ke sana. Meski begitu, Felix tahu persis apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Kali ini, alih-alih memasuki lingkaran teleportasi di lantai dasar, Felix naik lift dan menuju lantai 5. Setelah keluar dari lift, ia melihat bahwa lantai itu cukup kosong jika dibandingkan dengan kemarahan yang turun ke bawah. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Resepsionis yang duduk tepat di sebelah lift langsung menyambut Felix dengan senyuman. Saya ingin berteleportasi ke kota Ivy League. Jawabnya, apakah kamu bersedia membayar 200 GP sebagai biaya teleportasi? Tanyanya, Felix menganggukkan kepalanya sambil memasukkan tanda kurungnya ke dalam pemindai. Sedetik kemudian, ia menarik tangannya setelah menerima pemberitahuan transfer. Resepsionis itu tersenyum kepadanya sambil memberi isyarat dengan tangannya untuk memilih salah satu lingkaran kosong di lantai. Tanpa basa-basi lagi, Felix berbalik dan menuju salah satu lingkaran kosong. Tidak seperti lantai dasar tempat orang-orang diteleportasi setiap detik, lingkaran-lingkaran itu tidak begitu aktif, karena Felix melihat hanya 5 orang yang keluar dari lingkaran-lingkaran itu selama ia memasuki lantai itu. Itu masuk akal, karena siapapun yang mengambil lingkaran teleportasi di lantai atas tidak seperti rakyat jelata yang bangkrut, yang melompat dari lingkaran pada saat mereka diteleportasi, hanya khawatir kehilangan 200 SC. Setelah memasuki lingkaran tersebut, Felix tidak perlu melakukan atau mengklik apapun, karena saat ia membayar resepsionis, tujuannya sudah ditetapkan, tidak peduli lingkaran mana yang ia gunakan. Dia hanya menutup matanya dan menunggu untuk diteleportasi. Namun, tepat sebelum tubuhnya hancur menjadi partikel cahaya, dia mengubah pakaian, nama, dan tag-nya. Sekarang, dia bukan Felix, tapi tuan tanah pemegang gelar unik, yang terkaya di antara semuanya. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam uji coba hari ini? Ini sudah percobaanku yang kelima dan mungkin yang terakhir. Semoga beruntung. Saat tubuh Felix terbentuk kembali di lingkaran putih susu, telinganya mulai menangkap celoteh orang-orang di depannya. Tanpa tergesa-gesa, dia membuka matanya dan mulai mengamati semua yang ada di hadapannya. Jika dia bisa menggambarkan pemandangan itu dengan dua kata, itu pasti ramai dan berisik. Dia melangkah keluar lingkaran sambil menatap ke balik kegelapan hoodie-nya ke arah ratusan orang yang membuat puluhan antrean menuju pintu keluar perusahaan teleportasi.
Tanpa menunda sedetik pun, Felix memilih barisan yang paling dekat dengannya dan berbaris dengan patuh. Kalau saja ada mekanisme yang memungkinkan dia tidak perlu antri, dia pasti sudah melakukannya. Sayangnya, antrean itu tujuannya untuk mengecek identitas pendatang baru, bukan untuk menjaga ketertiban kerumunan. Bagaimanapun, ini adalah kota pribadi milik Liga, bukan kerajaan atau kekaisaran. Setiap pemain dengan 200 GP pasti bisa berteleportasi, tetapi apapun yang dilakukannya, dia tidak akan pernah bisa melewati jalur pemeriksaan dan melampaui perusahaan teleportasi. Ini berarti ratusan orang di sekitar Felix, bukan hanya orang-orang biasa, tetapi pemain yang memiliki peringkat emas atau bahkan peringkat yang lebih tinggi darinya. Pemain yang memenuhi salah satu dari 3 persyaratan untuk berada di sini. Felix mungkin satu-satunya pemain perunggu di tengah-tengah para elit itu, yang datang dari seluruh kekaisaran dan ratusan kerajaan, hanya untuk berpartisipasi dalam ujian dan bergabung dengan The Ivy League. Ini seharusnya menunjukkan keinginan semua orang untuk bergabung dengan organisasi elitis ini. Oh, Tuan Tanah. Terkejut oleh seruan tiba-tiba itu, Felix menoleh dan melihat seorang pemain yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya, sedang menunjuk jarinya ke arahnya dengan nada terkejut dalam suaranya. Pemain lain di sekitar mereka semua terdiam mendengar seruan itu dan fokus kepada Felix yang sedang ditunjuk. Itu benar-benar dia. Siapa dia? Apakah kamu tidak membaca berita terbaru? Dia saat ini menjadi salah satu topik pembicaraan terhangat di Kekaisaran. Dia menghancurkan permainan perak Solo dan semua orang di dalamnya. Saya baca dia yang menyebabkan Dewi Zhou diturunkan pangkatnya ke perunggu. Dia pantas mendapatkannya. Kalau kalian menonton pertandingannya, kalian akan melihat bahwa gelar MVP-nya benar-benar dirampas. Setidaknya dia mendapat gelar unik. Seorang pria berekor merah mengarahkan jarinya ke atas kepala Felix, dan seperti yang dikatakannya, yang lain melihat gelar emas, berkilauan di bawah cahaya, hampir menyilaukan mereka setelah mereka terlalu fokus padanya. Karena gelar unik itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu membanggakan diri, SGA tentu saja akan membuat mereka tampil seglamor dan flamboyan mungkin. Felix tidak berencana untuk tetap bersikap rendah hati dan menyembunyikannya setelah berusaha keras mengumpulkan poin sebanyak itu dan mendapatkannya. Dia tidak sebodoh atau sehebat itu untuk tidak membanggakan prestasinya ketika dia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Bahkan, dia tahu bahwa gelar itu sebenarnya akan menguntungkan di pasar. Felix tahu bahwa dengan memajang nama dan gelarnya, ia akan mendapat banyak perhatian di kota itu, terutama setelah ia menjadi viral di Kekaisaran. Namun, itulah yang ia inginkan, menjadi setenar mungkin. Semakin dikenal namanya di tempat ini, semakin baik baginya. Mengapa? Karena 2 alasan, ia akan memiliki reputasi yang solid di kota itu, yang akan membuatnya lebih menarik bagi para pembeli yang ingin membeli barang dari kumpulan hadiahnya lebih cepat. Alasan kedua dan yang paling penting adalah pemain peringkat tinggi tidak pernah berbisnis dengan pemain yang tidak dikenal. Jika dia ingin mengumpulkan materi tanpa hambatan, dia harus menghindari bersembunyi dan membuat kehadirannya terlihat sebanyak mungkin. Membongkar nama dan gelarnya hanyalah permulaan. Saya penasaran apa yang sedang dia lakukan di sini. Saya rasa dia tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji coba. Uji coba, aku ragu dia membutuhkannya. Apa maksudmu? Tanpa repot-repot menjawabnya, pemain itu mengarahkan jarinya ke titik pemeriksaan yang semakin dekat. Artinya jelas, lihat sendiri. Setelah sekitar 1 menit, giliran Felix akhirnya tiba. Antrean bergerak cukup cepat karena staf hanya mengajukan 2 pertanyaan langsung ke intinya. Apakah Anda di sini untuk bergabung dengan Ivy League? Jika ya, tolong beritahu saya persyaratan apa yang Anda penuhi. Ya, saya sudah memenuhi syarat ketiga. Felix menjawab dengan lugas. Bagus, tolong masukkan gelang up Anda ke dalam pemindai. Petugas itu meminta dengan suara datar. Felix melakukan apa yang diperintahkan, dan menunggu jawaban positif. Melelahkan. Setelah mendengar suara itu, staf itu membacakan dengan cepat, permohonan Anda telah disetujui. Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang peraturan, manfaat, peta kota, dan sebagainya, silakan sampaikan permintaan Anda kepada Ratu. Ia menunjuk ke pintu di belakangnya dan berkata, selamat datang di Ivy League. Anda sekarang menjadi bagian resmi dari organisasi. Senang sekali akhirnya mendengar kata-kata manis itu, Felix menganggukkan kepalanya tanda menghargai kepada staf dan berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju pintu,
meninggalkan para pemain di belakangnya, yang menatap punggungnya dengan ekspresi tercengang. Keterkejutan mereka dapat dimengerti karena tidak ada satupun pemain di lini itu yang langsung disetujui seperti Felix, yang memberi mereka kebebasan penuh untuk bergerak sesuai keinginan mereka di kota itu. Sebaliknya, mereka malah dilempar ke penegak hukum setelah diketahui tidak memenuhi satupun dari 3 persyaratan atau dikirim ke tempat di mana pengadilan mengerikan diadakan setiap hari. 5 menit kemudian, Felix terus berjalan di jalanan yang bersih dengan senyum lebar di wajahnya. Matanya terus menjelajah dengan penuh rasa kagum. Tidak seperti ibu kota Androxa dan ibu kota Mariana, kota Ivy League tidak begitu besar sampai-sampai membentang hingga tak terbatas. Sebenarnya, gunung ini dibangun di atas rangkaian pegunungan sederhana yang puncak-puncaknya rata. Di setiap puncak gunung, terdapat sebuah bangunan tinggi yang unik di bagian tengahnya atau banyak bangunan kecil yang berkelompok satu sama lain dalam bentuk melingkar, menyerupai cangkang siput. Saat ini, Felix sedang berjalan di puncak gunung teleportasi. Dinamakan demikian karena bangunan utama perusahaan teleportasi itu berada di puncak gunung ini. Karena, sudah menjadi fakta umum bahwa mayoritas orang selalu berkumpul di sekitar perusahaan teleportasi, seluruh puncak gunung tidak memiliki apapun kecuali gedung dan jalan panjang, yang mengarah ke banyak sarana transportasi. Sama seperti orang lain, Felix sedang menuju salah satu tempat itu. Ia sedikit bersemangat karena di kehidupan sebelumnya, setiap kali ia melangkah ke kota ini, ia selalu dikirim ke Arena Mountain, tempat ujian diadakan setiap hari. Namun, sekarang ia akhirnya bebas pergi kemanapun yang ia inginkan di kota ini. Setelah sampai di stasiun, ia dihadapkan dengan hologram yang menyoroti semua transportasi yang tersedia saat ini. Ia menelusuri hovercar dan memilih tunggangan terbang. Segera setelah itu, daftar yang berisi ratusan tunggangan terbang ditampilkan di hadapannya. Karena tidak ingin terjerat mana yang lebih baik, Felix memilih satu secara acak dan membayar jasanya. Wus, buk, saat koin-koin itu ditransfer, seekor griffin emas mendarat di platform kosong di sebelah Felix. Puas, Felix tersenyum lebar sambil melompat ke punggung griffin. Caca, ia mengeluarkan siulan bernada tinggi sambil mengepakkan sayap emasnya 2 kali, mengangkat dirinya dari peron. Bawa aku ke pasar, perintah Felix sambil mencengkeram bulu-bulu halus burung itu erat-erat. Suara mendesing. Griffin itu menundukkan kepalanya dan mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat ke arah sebuah gunung yang puncaknya gundul. Benar, tidak ada satupun bangunan di puncaknya. Namun, tempat itu sebenarnya adalah tempat tersibuk di seluruh kota. Karena tinggi Felix saat ini, ia hanya dapat melihat titik-titik hitam yang bergerombol seperti semut. Namun, saat Griffin mulai turun, semut-semut itu terus tumbuh dalam penglihatannya hingga ia dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan masing-masing semut. Gedebuk, Griffin mendarat di platform kosong, membuat Felix mendesak putus asa melihat betapa pendeknya penerbangan tersebut mengingat jarak antar pegunungan yang begitu dekat. Dia melompat dari Griffin dan berjalan menuju pasar yang ramai, seolah-olah pasar itu tidak dipenuhi oleh pemain elit, melainkan oleh nenek-nenek yang menawar. Namun yang lebih aneh lagi adalah para penjual tersebut tidak memiliki toko ataupun kios, mereka hanya duduk di kursi berlengan yang nyaman sambil dipajang hologram besar di hadapan mereka. Dan benda-benda yang dipajang pada hologram itu akan membuat orang biasa manapun terkena serangan jantung. Akhirnya aku sampai juga. Felix bergumam dalam hati seraya berjalan menyusuri deretan pedagang yang berjejer rapi di puncak bukit dalam puluhan garis lurus agar para pembeli dapat melihat produk mereka dengan mudah. Setelah Felix berjalan cukup jauh di dalam pasar, dia mengangkat tangannya yang terpasang gelang up dan berkata lembut, "Ratu, tolong pindai bahan-bahan ini, Fountain Purity Drop, Dark Star Fly Dust, Golem Brass, Sisik Voidling, dan terakhir, Uncommon Elemental Flower." Dalam sekejap, Ratu menggunakan fitur pemindaian gelang up, membuat gelang tersebut memancarkan partikel biru tak terlihat dalam radius 50 meter di sekitar Felix. Aku perlu meningkatkan gelang itu. Felix mengerutkan kening melihat jangkauan yang terbatas ini. Dia tahu bahwa generasi baru gelang saat ini dapat memungkinkan Ratu untuk memindai sejauh 500 meter atau lebih. Namun untuk saat ini, dia fokus pada bahan-bahannya. Dia hanya membuat catatan dalam benaknya untuk membeli gelang lain nanti. Para pemain di dekatnya tidak terkejut dengan pose anehnya karena banyak pemain melakukan hal yang sama di setiap bagian pasar. Lagi pula, di pasar ini, ada ribuan penjual, tetapi tidak ada bilah pencarian untuk memudahkan menemukan apa yang diinginkan. Tak lama kemudian,
Sang ratu selesai memindai dan memberitahunya, saya menemukan 4 bahan dari daftar yang disebutkan pada penjual yang ditandai itu. Felix melihat sekeliling dan melihat 4 penjual yang ditandai dengan partikel merah oleh ratu. Ia mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju salah satu penjual terdekat. Setelah tiba di dekat si penjual, dia melihat ada segerombolan kecil pemain yang mengelilinginya. Meskipun begitu, hanya satu pemain yang benar-benar berbicara kepada si penjual, sedangkan pemain lainnya fokus menatap ke arah kehampaan. Mengabaikan pemandangan itu, Felix mengarahkan gelangnya ke hologram besar di hadapannya dan isinya disalin ke gelangnya. Setelah melakukannya, ia pergi ke tempat kosong dan berdiri seperti yang lain, menatap kehampaan. Meskipun, yang tampak bagi yang lain selain Felix, ia sedang melihat-lihat barang-barang pada daftar holografik yang tak terlihat. Daftar ini sama persis dengan daftar hadiah yang ada di permainannya. Dari ratusan item yang terbatas hingga stok terbatas yang tersedia untuk diperdagangkan. Satu-satunya perbedaan di antara semuanya adalah tidak ada item yang sama. Kecuali tentu saja batu-batu elemental. Kena kamu. Setelah menggulir ke bagian bawah daftar, Felix tersenyum tipis saat menemukan Darkstar Fly Dust. Ditambah lagi, masih ada 10 gram yang tersedia di stok. Padahal, Felix hanya butuh 4 gram untuk ramuan itu. Dia sudah membeli 1 gram dari lelang Beethoven dengan 320 juta SC. Namun sekarang, dia melihat material ini yang harganya hanya 1000 GP per gram. Tanpa membuang waktu, dia menutup hologram itu dan pergi menemui penjual. Tukar tambah atau beli? Tanya penjual itu dengan lugas. Saya ingin membeli 4 gram Darkstar Fly Dust. Felix menjawab, sesuai aturan liga, silakan transfer 4000 GP terlebih dahulu dan komisi 5% setelah pembelian. Penjual memberitahu Felix sambil mengulurkan gelang up-nya. Tanpa ragu sedikit pun, Felix menyentuh gelang penjual, dan mengirimkan jumlah yang dibutuhkan. Felix sudah familiar dengan aturan liga, dan dia paham bahwa dia tidak perlu khawatir ditipu atau ditipu untuk mendapatkan uangnya. Semua orang di sini adalah anggota liga dan berdasarkan aturan, menipu pemain lain hanya memiliki satu penalti, yaitu dikirim untuk menambang batu unsur di planet mineral. Jangan pernah lupa bahwa batu-batu elemen tercipta di lingkungan yang paling mengerikan, masing-masing berdasarkan elemennya. Misalnya, batu-batu api hanya dapat ditemukan di planet-planet seperti planet Solaria, tempat Felix memainkan di Trace. Dengan demikian, para penjual tersebut dapat dipercaya tidak akan melarikan diri dengan poin permainannya. Melelahkan, setelah mendengar bunyi notifikasi, penjual itu menarik tangannya dengan senyum puas di wajahnya. Ia membuat versi daftar yang diperkecil dan menggulir ke bawah hingga menemukan bahan tersebut. Ia kemudian mengklik beli 4 gram saja dan menutup hologram tersebut. Kontrak atau tidak? Tanya penjual. Tolong kontraknya. Felix menjawab tanpa ekspresi. Segera setelah itu, penjual mengajukan kontrak tak terlihat kepada Felix, yang mengharuskan Felix membayarnya 5% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membeli material tersebut. Alasannya, biaya tenaga kerjanya. Benar sekali, biaya kerjanya untuk mencapai peringkat emas dan memperoleh kumpulan hadiah acak dalam permainannya. Anda lihat, semua pemain di pasar itu tidak lain dan tidak bukan menjual item dari kumpulan hadiah yang mereka peroleh dalam permainan mereka. Jelas, tidak satu pun dari barang-barang itu benar-benar milik mereka, melainkan milik SGA. Mereka hanya menampilkan daftar kumpulan hadiah terbaru yang mereka dapatkan setelah bermain permainan kepada mereka yang tertarik dengan barang-barang yang mereka peroleh dengan beruntung. Celah ini hanya berfungsi karena pemain mendapatkan 100 item acak dalam kumpulan hadiah di setiap permainan. Artinya, ada kemungkinan besar seorang pemain tidak akan memperoleh satu pun barang atau sumber daya yang diinginkannya, sementara mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pemain lain. Dengan kata lain, jika keduanya bertemu, mereka berdua dapat saling memperdagangkan barang atau membelikannya untuk satu sama lain dengan komisi tenaga kerja yang kecil untuk hasil jerih payah mereka. Celah ini sudah ada sejak lama, dan SGA atau Ratu tidak pernah repot-repot menambalnya karena sebenarnya hal ini menguntungkan bagi perekonomian aliansi. Para pemain tidak melakukan kesalahan apapun karena mereka hanya menggunakan poin permainan mereka sendiri yang diperoleh secara sah dalam permainan mereka untuk membeli item dari daftar lain. Satu-satunya hal yang dilarang SGA adalah transfer poin permainan secara langsung. Bagaimana dengan perdagangan item atau penjualannya? Mereka tidak pernah mempermasalahkannya.
Persetujuan tidak langsung mereka membuat industri baru yang sedang berkembang ini meledak popularitasnya. Sampai-sampai mendapat nama resmi, perdagangan bebas kumpulan hadiah. Perdagangan bebas dalam artian, setiap pemain di platform, berapapun peringkatnya, dapat bergabung juga, mereka hanya perlu memainkan satu permainan. Itu saja yang dibutuhkan. Felix benar-benar dapat saat ini menemukan tempat kosong di puncak dan memamerkan kumpulan hadiahnya dengan tujuan untuk dijual. Meski begitu, dia tidak ingin mempermalukannya seperti ini karena dia masih berada di peringkat perunggu, yang berarti barang-barang tersebut juga berada di bawah minat semua pemain di liga. Jadi, dia datang ke sini hanya berniat membeli bahan-bahannya saja, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah selesai membaca kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan yang biasa diketahui, Felix menandatanganinya dan mengirimkannya kembali kepada penjual. Sebelum diberitahu apa yang harus dilakukan, Felix menyentuh gelang penjual, mentransfer komisi sebesar 200 GP. Penjual menganggukkan kepalanya tanda puas setelah melihat apa yang diperolehnya. Dia benar-benar tidak melakukan apapun kecuali menampilkan daftar milik SGA dan dia memperoleh 200 GP gratis. Meskipun dia bekerja keras untuk mencapai peringkat emas, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Melihat ekspresi puasnya, Felix tersenyum pahit setelah mengingat dirinya menjalankan bisnis ini di pasar umum Androksa. Alih-alih membuat pemain kaya tertarik membeli dari kumpulan hadiahnya, yang ada malah rakyat jelata bertanya tentang apa yang dia jual, atau yang lebih parah lagi, para penegak hukum mencoba menangkapnya karena menjual tanpa izin. Ini adalah salah satu alasan dalam kehidupan sebelumnya yang membuatnya terobsesi untuk bergabung dengan Ivy League. Fakta bahwa para penjual sebelum dia bisa duduk di sini dan bersantai, namun poin permainan mengisi akun mereka tanpa kesulitan. Dia selalu ingin melakukan hal yang sama, sayangnya ujiannya terlalu berat baginya. Saya yakin Anda menerima kode serial materi tersebut. Ketidakpedulian Felix dipatahkan oleh pertanyaan sopan si penjual. Felix menganggukkan kepalanya setelah dia memeriksa bahwa memang ada 4 kode serial yang ditambahkan ke gelang up miliknya. Senang berbisnis dengan Anda. Penjual itu tersenyum sopan dan memberi isyarat dengan tangannya kepada pemain yang menunggu di belakang Felix dengan sabar. Tidak ingin menghalangi bisnisnya, Felix berbalik dan pergi, menuju penjual berikutnya yang ditandai oleh Ratu. Felix tidak takut dengan fakta bahwa kode serialnya diketahui oleh penjual karena kontrak yang mereka tanda tangani melarang penjual menggunakan kode tersebut secara langsung atau tidak langsung. Tak ada yang dapat menipu visi sang ratu. 15 menit kemudian, Felix memeriksa semua penjual yang ditandai dan memperoleh semua bahan yang dibutuhkan kecuali yang terakhir. Bunga elemental yang jarang diketahui. Dia menghabiskan sekitar 19.500 untuk membeli 14 tetes Fountain Purity, 1 Golem Brass, 4 Dark Star Fly Dust, dan 2 Voidling Scales. Dengan daun-daun tree yang dibelinya di pelelangan sebelumnya, saat ini dia hanya membutuhkan Uncommon Elemental Flower dan dia bisa menghubungi penyihir untuk meramu ramuan itu untuknya. Jika bukan karena permainan kedua dan sejumlah besar poin permainan yang diperolehnya, ia akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Meski begitu, ia masih kesulitan menemukan bunga elemental tak biasa. Ia terus memindai setiap sekali dan beberapa saat, namun sang ratu selalu memberinya hasil negatif. Felix tidak terlalu terkejut dengan kurangnya bahan ini karena dia tahu bahwa bahan ini sangat berguna bagi bloodliner manapun yang masih hidup. Hal ini membuatnya dalam kesulitan karena bahan ini wajib dibeli karena merupakan inti dari ramuan tersebut. Bunga ini dikenal karena terbagi menjadi 3 tingkatan, bunga elemen umum, yang memiliki kelopak untuk masing-masing dari 7 elemen umum yang diketahui. Bunga elemental yang tidak umum memiliki kelopak untuk 7 elemen umum tersebut selain semua elemen yang tidak umum di alam semesta. Terakhir, bunga all elemental, yang memiliki semua elemen, baik yang diketahui maupun tidak. Sayangnya, bunga ini sudah punah. Bunga ini memiliki banyak kegunaan selain sebagai bahan inti ramuan unsur. Kegunaan yang paling dikenal adalah menelannya secara langsung. Melakukan hal itu membantu meningkatkan peringkat afinitas hingga 3%. Meskipun, elemen yang sesuai dengan kelopak bunga harus ada agar efek itu terjadi. Bagi Felix, yang membutuhkan bunga luar biasa untuk membuat ramuan elemental yang memiliki semua elemen kecuali yang langka, ini menjadi tantangan baginya untuk mendapatkannya. Setelah berkeliling pasar 2 kali berturut-turut dan masih juga menemukan barang yang tidak ada atau barang sudah habis,
Felix memutuskan untuk beristirahat sebentar dan meneruskan pencarian. Dia berencana untuk berkemah di pasar sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi pula, pertemuan itu akan berlangsung selama 3 hari. Ini berarti besok akan ada penjual-penjual baru yang menggantikan para penjual yang stoknya sudah habis dibeli oleh pembeli atau pemain dari game yang mendapatkan total hadiah. Felix tahu bahwa kumpulan hadiah tidak dimonopoli oleh 1 atau 2 pemain, tetapi oleh semua pemain yang berpartisipasi dalam permainan tersebut. Misalnya, kumpulan hadiah Felix saat ini dibagikan kepada semua pemain yang selamat dari labirin acak. Sahamnya juga dibagikan. Ini berarti kumpulan hadiah tidak akan bertahan lama sebelum semua item bagusnya habis terjual. Itulah sebabnya Ivy League mengadakan pertemuan selama 3 hari setiap bulan. Mereka ingin memberi waktu khusus bagi para penjual dan pembeli untuk berbisnis sebelum prize pools habis. Wah, sebagian besar pemain di liga itu memainkan pertandingan tepat 1 hari sebelum pertemuan, jadi jika mereka berhasil keluar hidup-hidup, stok mereka akan masih penuh dan segar. 2 hari kemudian pada pukul 6 pagi, Felix berdiri di tengah pasar dengan tangan di udara. Beberapa detik kemudian, suara monoton ratu bergema di benaknya dengan kalimat yang sudah didengarnya ribuan kali, material itu belum terdeteksi di area ini. Persetan dengan hidupku. Felix memijat matanya yang merah karena lelah. Dia kini terjaga selama 54 jam penuh, dan meskipun dia berada di UVR, otaknya masih perlu istirahat karena telah aktif dalam jangka waktu yang lama. Tepat saat ia berencana untuk menurunkan tangannya dan pindah ke area lain, Ratu memberitahunya, bahannya sudah ditemukan. Penjualnya sedang ditandai. Dengan gembira, Felix membuka lebar matanya yang merah karena terus melihat ke sekeliling, ingin menemukan penjual yang ditandai. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pemain wanita, yang sama sekali tidak memiliki siapapun di sampingnya. Segera setelah melihatnya, dia mengerti bahwa dia baru saja duduk di posisinya dan hendak mulai menjual produknya. Tanpa menunda sedetik pun, dia berlari ke arahnya dan berkata lembut, "Aku ingin membeli bunga unsur yang langka." "Kenapa bicaranya pelan-pelan? Bukankah aku hanya menjual bunga elemental yang langka?" ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak, membuat suaranya terdengar oleh para pemain di dekatnya. Dia mengerti bahwa dia tidak ingin orang lain mendengar tentang bunga itu sehingga dia tidak akan membiarkan siapapun memperebutkannya. Tetapi, apakah dia saudara perempuannya yang memberinya barang gratis seperti itu? Bunga unsur yang tidak biasa. Bagus, aku punya cukup banyak. Akhirnya, sudah mencarinya selama sebulan sekarang. Ya, saya hanya butuh 3% untuk mencapai peringkat afinitas 70%. Semakin banyak pemain berkumpul di sekitar mereka saat berita itu disebarkan lebih jauh dan lebih jauh di pasar oleh obrolan yang keras. Tiba-tiba, Felix yang sebelumnya berdiri sendirian sekarang dikelilingi oleh orang-orang brengsek yang putus asa seperti dirinya, yang membutuhkan bahan ini dengan cara apapun. Hehehe, tertawa geli, dia terkekeh melihat bibirnya yang berkedut dan tangannya yang terkepal hingga tangannya tampak pucat. Dia tahu bahwa dia menahan diri untuk tidak mengutuk ibunya hingga ke liang lahat. Baiklah, hadirin sekalian, ia berdiri di kursi berlengannya dan tersenyum, kita akan melakukannya dengan cara tradisional. Ia menyorot bunga pada hologram manusia itu dan berkata, harga standar untuk membeli bunga itu adalah 4.000 GP. Komisi saya sebesar 5% dari bunga itu adalah 200 GP. Ia menyeringai lebar dan mengumumkan, mulai lelang. 300 GP, 400 GP, 600 GP, 750 GP. Setiap kali Felix mendengar tawaran baru, hatinya terasa seperti ditusuk belati. Ia mengerti bahwa yang saat ini ditawar oleh para pemain bukanlah bunga, melainkan komisi itu sendiri. Ini berarti penawar tertinggi harus membayar standar 4.000 GP untuk bunga tersebut ditambah jumlah yang dimintanya. 1.500 GP, 1.520 GP, 1.550 GP, 2.050 GP. Setelah melihat bahwa penawaran akhirnya melambat, Felix memutuskan untuk bergabung dengan menaikkan 500 GP sekaligus, dengan harapan dapat menakuti semua orang. Wah, dia benar-benar melakukannya karena semua orang yang mendengarnya menoleh ke arahnya, ingin melihat siapa yang begitu nekat membeli bunga itu dengan harga 6.050 GP. Yang terkaya di antara semuanya. Apaan tuh gelarnya? Saat mata mereka tertuju pada judul emas yang berkilauan itu, kelopak mata mereka tak bisa menahan diri untuk berkedut.
Mereka tidak tahu syarat apa yang harus dia penuhi dalam permainan untuk mendapatkan gelar unik itu, tetapi mereka sekarang tahu pasti bahwa itu terkait dengan poin permainan. Tidak mungkin mereka akan bertanding dengan orang seperti itu. Mereka mungkin berada di atas Felix dalam peringkat, tetapi mayoritas dari mereka tidak pernah memiliki GP di atas 10K yang terkumpul di akun mereka. Jika begitu mudah untuk mengumpulkan mereka, semua orang akan mulai bergabung dengan liga pada persyaratan ketiga. Saya keluar, itu sudah di atas anggaran saya. Aku sungguh menginginkannya. Para pemain yang berkumpul mulai menyebar, menuju penjual lain. Mereka mungkin ingin meningkatkan peringkat afinitas mereka, tetapi 6050 GP terlalu banyak untuk peningkatan afinitas sebesar 3%. Ada item lain yang layak dibeli dengan item itu. 2050 GP akan datang sekali. 2050 GP akan datang 2 kali. Penjual itu berhenti sejenak setelah teriakannya, mencoba menunda sebentar. Dia berharap seseorang akan berubah pikiran. Sayangnya, semua orang pergi sambil menggelengkan kepala. Pada akhirnya, dia hanya menghela napas dan berseru, terjual. Tepuk, tepuk. Para pemain yang tersisa mulai bertepuk tangan setelah bunga itu dilelang. Kebiasaan memang sulit diubah. Felix mengangguk kepada mereka sebagai tanda terima kasih sambil mengulurkan gelang up-nya ke arah penjual. Ia dengan cepat menyentuh gelang itu, dan hanya menerima GP standar 4.000 untuk bunga itu. Dengan tergesa-gesa, dia menekan tombol beli, khawatir kalau ada orang dari permainannya yang akan merebutnya sebelum dia. Melelahkan, beruntung suara notifikasi yang ditunggu-tunggu itu bergema di area tersebut, membuat Felix dan si penjual mendesah lega secara bersamaan. Dia tersenyum menawan ke arahnya sementara dia hanya mengacungkan jari tengah. Tak peduli dengan reaksinya, dia tertawa dan mengirimkan kontrak itu. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya seperti penjual pertama. Setelah membacanya dengan saksama selama beberapa menit, Felix menandatanganinya dan mengirimkan sisa 2050 GP kepadanya. Segera setelah menerima komisinya, dia mengiriminya kode seri dan berkata, "Senang berbisnis dengan Anda. Aku harap kau mati di permainanmu berikutnya." Meninggalkan kutukan paling terkenal di antara para pemain, Felix berbalik dan berjalan menjauh melewati pasar yang ramai. "Kamu juga," teriaknya dengan senyum riang di wajahnya. Tidak ada yang akan memengaruhi kebahagiaannya mendapatkan GP 2050 gratis tanpa kehilangan apapun. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku bagi Felix, yang baru saja menghabiskan hampir seluruh GP 26K yang dimilikinya untuk semua materi tersebut. Dia hanya memiliki 2K GP atau kurang. 14 jam kemudian, di rumah Felix di Androxa. Intip, matikan saja, Ratu." Felix bergumam sambil memejamkan mata. Sayangnya, alarm terus berbunyi, memaksanya untuk membuka matanya yang masih mengantuk. Saat matanya terbuka, Ratu mematikan alarmnya. Felix melihat gelang up-nya dan melihat bahwa dia benar-benar tidur selama 14 jam terus-menerus. Saat dia mengamankan semua material di Ivy Market, dia berteleportasi ke ibu kota Androxa dan pergi beristirahat di rumahnya. Dia terlalu lelah untuk menghubungi seorang penyihir dan mengadakan kesepakatan bisnis dengannya. Setelah 5 menit, ia duduk di meja ruang tamu, yang penuh dengan makanan. Ia mengambil sebuah apel dan menggigitnya sambil melihat hologram di depannya yang menampilkan daftar nama dengan data di sampingnya. Nama, W1, Ikram Ramuan, Ramuan Elemental, Ramuan Peremajaan Tingkat Lanjut, Tonik Kebencian, Filter Cinta Total Tingkat Keberhasilan, 39%. Nama, W2, Mina Ramuan, Ramuan Kelemahan, Ramuan Perisai, Ramuan Elemental, Botol Pertumbuhan Terbalik Total Tingkat Keberhasilan, 41%. Nama, W3, Hala Ramuan, Ramuan Ketabahan, Tonik Amarah, Ramuan Elemental, Botol Persepsi Tingkat Keberhasilan Total, 49%. Saat Felix melihat angka keberhasilan sebesar 49%, ia segera berhenti menelusuri daftar penyihir yang dapat meramu ramuan elemental, lalu mengeklik nama W3. Hala, segera setelah itu, hologram samping muncul di sebelah kanannya, menampilkan profil antarmuka terperinci dari sang penyihir. Nama, Hala, peringkat penyihir, 3. Persentase keberhasilan, ramuan elemental sama dengan 49%, ramuan ketabahan sama dengan 51%, tonik amarah sama dengan 49%. Nomor antrian saat ini, 359. Ulasan 4511.
Mengabaikan sepenuhnya rincian lainnya di antarmuka profil, Felix berfokus pada tingkat keberhasilan ramuan unsur serta antrean. Jujur saja, ini bukan angka yang buruk, katanya senang. Meskipun tingkat keberhasilan penyihir tidak lebih dari 50%, Felix tahu bahwa untuk ramuan yang sangat sulit dibuat, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Khususnya untuk penyihir tingkat 3. Meski begitu, ia tidak senang dengan antrean panjang yang menyebabkan 359 pesanan diajukan kepadanya. Tetap saja, ia tahu bahwa itu lebih baik daripada menghubungi seorang penyihir dengan antrean yang lebih pendek tetapi tingkat keberhasilannya tragis. Ia lebih suka menunggu berbulan-bulan sebelum giliran ramuannya dibuat daripada mengambil risiko kehilangan semua bahannya dan biaya pembuatan ramuan yang selangit setelah ramuannya gagal. Tanpa basa-basi lagi, dia mengklik nomor telepon yang ditampilkan dan menunggu beberapa detik sebelum panggilannya tersambung. "Selamat malam, ini asisten penyihir Hala. Ada yang bisa saya bantu?" Suara wanita yang lembut dan antusias bergema di ruangan itu.